Semoga tidak ada masalah. Ada suara-suara apa itu ya? Maksudnya Yes. dari Dari saya? nggak tahu ini dari mana nih. Ada suara sek kayak sek. Berisik ya. Kipas ya? Kipas angin. Oh, kipas angin. Aku nyalain. Aku nyalain Oke. kipas angin. Pantesan ada suara apa gitu ya? Sek. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti kipas angin kamu, Bebek. Sorry. Nggak apa-apa. Dari tadi aku pikir suara apa ya? Sek. Saya pikir mikrofon saya juga yang salah. Iya. Saya mau tanya sebenarnya. Ngomong dong dari tadi kalau nggak berperasaan. Nggak, karena saya pakai Kamu punya mikrofon perasaan baru ya, hari Beb? ini. Saya pikir saya mau nanya sebenarnya Sir, apa settingnya ada yang salah atau apa? Tadi perasaan jelas kok ada sek. Alright. Okay. The last. It is the second last meeting. Translation 8. Yeah. After a long journey, after 1.5 months, so we finally through the last second meeting. We are here already. in the end of the journey of semester berapa, Mbak? Semester 7 ya? Semester 7, masih semester lagi. Satu semester. Yeah. I would like to ask you first, ada bermasalah dengan tugas yang saya berikan kemarin? Halo Sir, maaf. Belum saya kerjakan sih. Kaget aku. Suaranya Bebek kok kenceng banget ya? Siapa itu? Itu Mbak itu ya. Evi kayaknya. Suaramu kenceng banget. Baru gabung. Iya. Ini siapa nih? Evi itu Evi, Isnain Evi. Itu maksudnya udah ngecek sih tapi belum dikerjain. Tapi ada masalah dengan oke, artinya belum dicek ya. But Oh anyway, iya, tuh suaranya terlalu kecil jadi. Hah? Suaranya Teman-teman terlalu kecil. Kok di suaranya- mikrofon aku suaranya terlalu kenceng ya kalian? Hah? Kenceng banget. Enggak kedengeran. tapi Banyak suara saya, banyak. tapi suara saya Kedengeran lumayan kok. Kedengeran kan? Kedengeran iya normal. Ya? Oh, oke. Berarti itu headset kamu Mbak Evi yang nggak normal. Atau dia yang nggak normal ya? Ada waras. Oke. Ayo kita mulai. Apa tadi, kemana saya tadi? Iya, Tentang maksudnya soal itu PR. tugasnya. tugasnya. Udah bisa Itu kan di-download ada, sih. itu contoh ya, yang ada tulisannya Mbak Yusnita itu contoh. Oh, Mbak Yusnita sudah. Iya. Iya, itu contoh. Jadi kemarin tuh ada yang kasih contoh ya, Mbak Yusnita ya, yang udah kasih contoh ya. Terima kasih banyak udah kasih contoh di situ. Tapi terus beliau juga udah ngirim tugasnya beliau. Oke, it's okay. Nah, maksudnya Bukannya itu Mbak Evi udah ngirim, Sir? siapa sih yang udah ngirim? I don't know, I forgot. Kayaknya Mbak yang jelas Evi ya? saya belum. Yang jelas saya Aku belum. Mbak Evi kamu Aku itu udah dia. upload tapi maksudnya bukan upload sih, aku pakai online. Mbak Isnain. Online. Iya. Ada perbaikan, aku edit lagi kayak gitu. Nah, benar. Seperti itu aja, Mbak. Sip. Dikerjakan online juga nggak apa-apa, jadi lebih gampang sebenarnya mengerjakan online. Iya, jadi dibaca lagi nanti, oh ini yang ini, terus tinggal diedit lagi. Soalnya Iya. itu kan langsung nge-save gitu, jadi nggak usah Benar, jadi nggak perlu save. download atau Tapi apa jangan lagi. lupa di ini, Mbak ya, di copy ya. Artinya itu yang bukan file aslinya yang Mbak edit, tapi mengcopy dulu, copy paste dulu tuh file yang baru kemudian ganti namanya. Oke? Oh, Oke. Tapi di sini sih nggak ada punya Mbak. Jadi sepertinya Kalau bukan itu. offline nggak apa-apa juga kan, saya Offline juga kerjakan nggak selesai apa-apa. terus baru di itu kan. Bisa, nggak apa-apa. Jadi bisa dua opsi kok, bisa offline, bisa online, Iya, tergantung soalnya- Mbak Aku aja. download aja dulu itu. Iya, Yang saya download dulu. Iya. Saya udah download dua-duanya tapi belum dikerjain. Iya. Oke. Just let me Baru know. Kasih tahu saya aja kalau misalnya ada masalah di perjalanan. Nanti Oke. saya coba bantu Jalan menuju untuk surga. Iya, jalan menuju ke surga. Nanti saya bantu untuk mengerahkan. Banyak Oke? masalah tuh menuju surga. Oke. So, today's topic we're going to talk about jellyfish. Anybody knows jellyfish? Iya. Iya. Bro. iya. Do you have any experience of jellyfish? Ada No, pengalaman tidak. buruk tentang jellyfish? Enggak buruk sih, Ubur itu ya, cuma Sir ya? ngeri, Ubur-ubur, exactly. ngeri aja liatnya kayaknya. Itu berbahaya ya kalau menggigit orang ya? Dia nggak gigit. Dia nggak gigit Ini bukannya karena dia nggak itu punya gigi. yang ngeluarin racun, yang ngeluarin Iya racun itu gitu. apa ya? Kalau itu
Jadi dia ngeluarin kayak zat untuk Toksin. ya toksin yang bisa membuat kita alergi, gatal. Iya. Tergantung. Ada yang Tergantung mengeluarkan kitanya. tergantung type of the jellyfish. Some of the jellyfish produce shock electricity. Some of the jellyfish produce like an allergy constantly. Some of them are fine, like just when you play with the cat, you don't feel nothing. Tapi ada juga sih jellyfish yang sangat berbahaya. So it depends on that. It depends on the area, depends on the situation, depends on the season, mostly. So if we talk about jellyfish, and then because we're from the largest islands in the world, I mean we have a lot of islands. We have a plenty of area who, which propounded a lot of natural ecosystem and whatsoever. Biasanya kadang jellyfishnya berbeda. Gitu. Contohnya, I have been living in 2 different islands in Sulawesi and Kalimantan. Sulawesi itu jellyfishnya mostly give you itchy allergic. Kalau kena jellyfishnya Sulawesi itu Beda gatal dong, langsung different. langsung merah semua badan. Tapi di Kalimantan nggak ada tuh jellyfish yang bikin gatal. Semuanya bisa dimainin kayak boneka. Tergantung airnya kali ya. Nah, exactly. I don't know. Dua-duanya sama-sama tawar. Tapi jellyfishnya berbeda. Gitu. I don't know in Java. Do you have an experience of playing in the No. beaches, bermain di pantai atau bermain di danau, terus ada jellyfish yang berenang di Nggak sekitaran? pernah. Nggak Lihat boleh saya sama malah. Acer kalau main ke pantai itu berbahaya katanya. Emaknya marah. Oh, apalagi pantai selatan Kalau ya. aku pernah lihat, itu warna putih tapi banyak banget. Iya, something like Yang that. putih itu. Mhm. Aku nggak pernah lihat ya, nggak pernah ke pantai soalnya. Pas ke pantai Aduh, tuh di Mak kamu mana sih? Di mana? Aku nggak punya rumah, Beb. Kasihan homeless ya. Di mana tadi Mbak? Aku cuma punya kerajaan doang. Asik, kerajaan pantai selatan. kerajaan Halu. Kerajaan Halu. Di mana tadi Mbak Isnan Di ya? mana, Mbak Atau Esi? Mbak Alf ya? Di mana? Di mana? Dulu tuh kan pernah ke pantai. Pantainya tuh di Bandung. Maksudnya bukan di Bandung sih, kayak di Padalarang atau di mana gitu. Pokoknya yang di situ tuh jadi pantainya itu banyak apa jellyfishnya tuh yang putih-putih itu, katanya sih nggak boleh mandi, katanya ada yang bilang gatal-gatal, tapi pas saya kesana nyebur gitu cuman nggak berani megang soalnya banyak banget gitu, cuman nggak nyampe ini, cuman di pinggiran aja kayak gitu, soalnya geli ngelihatnya kayak gitu. Iya. Kadang emang ada ubur-ubur, sebagian besar ubur-ubur di Indonesia tuh bikin alergi gatal. Oh, ini ubur-ubur ya? Iya Mbak. Iya kan, jadi berubur. Apa Nggak tahu, maaf. Aku orang kampung. Kamu kira apa ini? Kayak apa gitu? Kayak payung ya? Kayak paku Iya. payung ya? Iya. Dia kayak Iya. parasit itu loh ya. We've been talking jellyfish for about 15 minutes and you just realized that we're talking jellyfish. Dia lagi lalu sama itu tadi. Oh, ini Mbak Kusmiati, ini share agak telat, dia masih di perjalanan. Oh iya gak apa-apa. Izin dulu. Okay, Iya. okay, it's okay. Okay, so jellyfish, alright. Yeah. Before we go further with the text, kita today's keyword dulu. Ada berapa Unpleasant. keyword di sini? Ada unpleasant, ada dreadful, Unpleasant. placid, porpic, prey, vengeance, ditch, Vengeance atau vengeance? vengeance, Vengeance. ditch, crustacean, thruster, repulsive. Saya pengen setiap orang menerjemahkan deh satu-satu ini. Nah, silakan pilih. unpleasant. Unpleasant, Ya oke. Siapa elah. tadi bilang unpleasant? Ya elah. Ya, Kita elah yang duluan. Jepang. Mbak Ya kan Isna dari nih. awal kan. Iya, Mbak Isna nih apa artinya unpleasant, Mbak? Berarti aku grateful. Unpleasant apa artinya Mbak Isna? Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Contohnya apa? Contohnya kayak Penggunaan unpleasant nih. Contohnya penggunaan unpleasant. langsung penggunaannya ya. Iya. Wadidaw. Boleh Wadidaw. campur-campur bahasa Indonesia. Sepertinya dia wadidaw. Oke. Unpleasant. Jadi kayak apa ya? Aku ingat unpleasant itu jadi kayak gimana ya? Contoh. Kesetaraan gender in the unbalanced gender, there have unpleasant
between man and woman. unpleasant dalam hal tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan ya. Oh, kalau saya akan bilang Mimpi buruk. he has unpleasant smell. Ini ada itu. Oh iya ya. Iya, bisa sama ya. kan? Misalnya kan kalau kita ketemu orang tuh terus, aduh, orang ini kayak nggak Dijain mandi sering gitu tuh. kan. Itu suara kayak mood summer ya di sini kan. Bau ini orang kayak gitu ya. Bener. He has unpleasant smell. We can say like that. Bangun tidur harus langsung pakai You, Rexona loh. you smell so bad kayak gitu terlalu jahat ya. Jahat, kalau ngomong jahat. kayak gitu. Mending Iya, bilang terlalu unpleasant. buruk itu. Jadi Unpleasant mending lebih bilang unpleasant. Iya, mending lebih sopan. gak sopan juga sih, tapi lebih Ya, tapi bisa kan diterima emang gitu. Lebih baik daripada yang tadi. nggak kasar gitu kan ya. Yeah, so he has unpleasant smell. I don't like staying with him. He has unpleasant smell, for example. Oke. Okay, another one. Siapa mau? Ya, siapa lagi yang mau nih? Silakan pilih. Ayo Mbak, silakan Mbak. Aku ya urut aja. dreadful. Dreadful. Boleh sih mau yang mana aja terserah. Oh Iya. gitu, Ya, nggak urutan. terserah. Gak berurutan juga gak apa-apa. Ya, urutan aja lah, aku senangnya teratur. Aku suka kehidupan yang teratur. Asik. Oke. Apa dreadful? Nanti balik-balik terus. Dreadful apa ya? Mengerikan bukan ya? Menakutkan, mengerikan. Iya. Ya, menakutkan, Kayak- mengerikan. Contoh Mbak, contoh. Pakai bahasa yang suka lagi. Contohnya misalnya gimana? Contohnya mengerikan. Gimana ya? Wow, wajahmu mengerikan. Jangan dong, itu nggak cocok lah. Beautiful lah. You face is dreadful. Oh, No, that's too bad. I don't think Aku langsung so. nangis kalau digituin. Iya. Langsung nggak berani keluar rumah. Iya takut. You face is dreadful. Kayaknya gimana ya? Dreadful kayak untuk melihat sesuatu yang menjijikan apa ya? Ya, something like that. Yang tidak. Misalnya bangkai apa gitu kan? Oh, Ngelihat. okay. I show See? the Uh-huh. I show the bangkai apa tuh yang sangat mengerikan Iya, dari dreadful pagi. apa? Bangkit apa? Bangke itu apa ya? Kayak bangke. Apa ya yang apa sih yang binatang udah meninggal kan mengerikan kan? Corpse. Ada belatungnya gitu. Horse. Ya, bisa ditulis corpse kayak gini, Mbak. Gimana ngomongnya? Nah, tulisannya C. Corpse. Corpse. Bisa Oh. jadi Oh, bisa corpse. jadi bangkai mayat, jenazah, Ini bangkai. bangkai. Oh, corpse. Berarti kalimatnya kayak gini kali. Ada itu yang movie yang itu ya. Ada itu judulnya yang kayak gitu. Yang Ya, Dreadful. kartun itu. Ada. Iya. Tiba lo. Kayak misalnya sekarang itu banyak corpse di Indonesia. Oh iya. Sekarang yang lagi tenar itu Brazil ya, Sir ya. Yeah, that's too bad. Yeah, that's too bad. Corona. Dia rapidly rise. I think because the president is ignorance. I mean, Iya. president is ignorance. Jahat dia membiarkan rakyatnya mati. Mirip-mirip yang itu mirip-mirip presidennya Nego. Nggak boleh kita lagi dekat nanti. Freedom of politics. Mengurangi populasi. Kebanyakan manusia sih ini kayaknya ini juga Di, sih di Brazil Tuhan kan untuk juga mengurangi COVID kan itu orang-orang yang banyak jahat. sekali di sana. Ada presiden yang meninggal ya. No. Kalau ada We hope Mereka not. mah dilindungi, tapi si perdana menteri itu si Boris itu kan kena itu kemarin. Ya, Boris. England, British. Iya, Boris Johnson. Ayo Mbak, Dreadful tadi pakai bahasa contohnya apa nih? Mbak Martija Ya, ini lagi saya ketik kalimatnya. Oh, langsung aja Mbak. ngomong. Oh, ngomong. Ketik aja lah tuh. Oh iya, nggak apa-apa Kayak ketik gitu. sambil Oke. ngomong. I Oh, itu saw space- the corpse itu of many space-nya people nggak? this morning. It is so dreadful. Oh yeah, that's good. Saya Tapi itu off-nya saya Gak apa-apa. nggak ketik itu apa? Saya Salah. melihat banyak Ada mayat space. hari ini. It is so dreadful. Boleh juga. Wow. Boleh bilang Abis dari mana? dreadful. Habis dari kuburan. Kuburan kok dari kubur semua Mbak. Masa sih? Dia kan kerajaan, Sir. Kalau di kerajaannya dia orang mati nggak dikubur kali. Punya mata batin bisa ngeliat di bawah. Oh ya, nggak menurut langsung tembak aja lah. Kim Jong Un itu. Iya. Jadi
Jadi dreadful tidak hanya bagian yang jelek-jelek seperti bangke ya, bisa juga kita bilang gini, dreadful Pengalaman mengerikan bisa nggak? Kayak misalnya, dreadful I experience, have a dreadful experience. atau mungkin ada seseorang yang ada seseorang yang suka nyanyi kan ya, nyanyi di toilet gitu. Suaranya mengerikan. langsung kayak gempa. He has a dreadful voice. Wow, kasian banget. Kasihan Boleh banget. tuh kata-katanya bisa buat Iya. langsung apply. Oh nyindir He ya? has a Oh nyindir dreadful siapa nih? voice. Atau Mau mungkin nyindir. ada orang yang Mbak gak suka tingkah lakunya, kita bisa bilang dreadful behavior. Oh, ya. Oke. Yeah, he has a dreadful behavior. I don't really like him, that person, for example. Itu bukannya kasar banget ya? Enggak. No, this is No? really good. Enggak Mhm. juga. Oh, justru lebih Daripada sopan ya? bad ya, bad behavior kan lebih. Justru ini lebih sopan. Yeah, it's Oke. so dreadful behavior. We can say that dreadful. Oke. Something like this, dreadful behavior. Or when you talk with someone else, lagi diskusi dengan orang, terus kemudian I don't like his idea. I think his idea is dreadful. Ya, bisa. Oh, idenya sangat buruk ya? Kadang saya gunakan dreadful idea. Dulu kan waktu saya mahasiswa S1 kemarin tuh suka debat tuh, suka gibah gitu, debat kemana-mana, lomba-lomba debat maksudnya. Dan saya suka pakai ini kalau saya lagi menyalahkan lawan saya pas lomba debat itu kan. I disagree with you. You have a dreadful idea. We will not accept your argument and so on like that. Bisa. Oke, thank you. Yes. Or the food. Wait, kenapa nih? Or the food was absolutely dreadful. What? Masakan siapa nih? The food was Tapi absolutely kita. dreadful. Yeah, you can say also like that. Okay, next. Siapa lagi yang mau coba? Sir, itu Mbak Christina katanya telat. Dia Kenapa? masih membantu majikan. Oh, Itu giliran saya ya, placid. Oke, boleh. Let's see it. Tidak tenang atau tidak terganggu ya, Sir? Benar atau tidak? Tidak terganggu. Got it. Kalem kayak gitu kali ya? Benar. Kalem. Contohnya bisa pakai bahasa yang simpel aja, Mbak. Oke. Sebentar, saya berpikir sebentar. Oke. Kamu biasanya nggak suka mikir, Beb? Ini keharusan ini. Kalau enggak Iya. nanti aku ditenggelamkan. Siapa mau tenggelamin? Nggak ada. Yang punya kerajaan tadi, Sir. Jadi placid itu kayak calm, tenang. Tenang, pembawaannya tenang. Pernah dengar sering Kalau untuk sifat, sweet? Boleh nggak gini? He placed and enjoy his coffee even though he's done crying. He placid, enjoy. And enjoy even yeah. though he's done crying. kayaknya Nggak boleh ya? Enggak. Kayak bukan itulah, kurang tepat. kurang tepat menurut aku. Kurang tepat. Karena placid Dia kan lebih ke adjektif kan ya? Iya, placid itu sifat, Mbak. Lebih ke Oh, Jadi kita bisa bilang, oh, the place is placid to me. Tempatnya sangat tenang, kayak kita ke laut nih, nggak ada ombak, nggak ada Mbak suara Rianti, apa, tenang. benar. Porpik itu berbicara terlebih dahulu, tapi nanti ya Mbak Rianti, nanti akan kita bahas Porpik. Kita placid. topik itu. saya oke. Bukannya itu yang kapal, ujungnya kapal itu bukan? Lain. Oh lainnya. Placid dulu. Placid itu kayak placid itu sifat daerah, bisa dibilang daerah yang kita suka banget. Kita bisa bilang, oh, the lake is placid. You can say like that. Sangat tenang ya, damai gitu, tenang. Dan itu sangat menenangkan untuk saya. Is placid. You can say like that. Karena memang secara sinonim placid itu sama kayak calm. Tapi kita nggak bisa bilang gitu, calm down, placid down. Ya, salah. Iya. Ya, jangan bilang calm down, placid down ya. Nggak pernah denger tuh. Yeah, however, we can also say like this, like, I think that person has a blessed face. Bisa bilang gitu Itu juga. boleh nggak sih?
The beach in Genting is pleasant and I enjoy it a lot. Yeah, thank you, Mbak Yunita. Thank you very much. The beaches in Genting is placid and I enjoy it a lot. Jadi placid, kalau secara real bisa dilihat, you can say that. Itu juga bisa dipakai untuk kayak melihat muka orang yang kita yang menenangkan. We can say that placid place. Wow. Oh, kayaknya kalau I hear your voice is feel placid. Juga Pak Rianti, jangan juga bilang gitu. Your face make me placid. Itu flirting. Dia memang lu suka flirting kan? Iya. Aku tenang gitu. Itu bahasa Indonesia banget. Oh iya ya. Placid. Wajahmu menenangkanku. Kayak lagu siapa ya? Kalau wajahnya si Rianti mah nggak menenangkan sama sekali. Wajahnya dreadful. Dreadful. Nggak boleh gitu. Betul. Kata-katanya langsung ingat loh kalau kayak gini. Iya, nggak apa-apa kan dibully. Dia biasanya membuli kita. Sekarang gitu. diri kan. Iya. Dia udah Balas dendam nih ya, trust her. Oke, sudah seplesit, oke? Sesuatu yang menenangkan, yang berkaitan dengan sebuah area atau tempat, bisa juga ke muka juga is okay. Oke? Next one, for pick. Nah, Barianti udah duluan nih, for pick. Jadi for pick itu kata Barianti berbicara terlebih dahulu. Iya, berbicara terlebih dahulu. Contohnya, Mbak. Bikinkan contoh dulu. Ayo, contohnya yuk. Cepetan. Aku udah milih. Madam. Sempet dia ngetik wadah, bukannya ngetik kalimat kek. Iya. Aduh. Apa? For pick. Berbicara lebih dahulu. Ini maksudnya berbicara lebih dahulu sebelum memikir gitu ya, Sir? Iya. Atau gimana? Ini sebenarnya ada dua versi nih definisi, tapi gak apa, Mbak Rianti bikin dulu versinya. Nanti kemudian kita banding. Oke. Give her a chance Iya. to speak out. Dia mah nggak bakal. Dia mah cuma writing. Waiting. I asked I ask but he for him, bukan him kan? Him I kayak ask him, him, but bukan he, bukan his, dia him. I kita ask lagi him, but he lagi for kita lagi speak ngomong about bahasa that. Inggris. Ini kok he sama her, kalau he itu kan him. Or speak about her I experience. asked him, Mhm. Iya. Dia ask him, but he for speak about his experience. Oke. Ntar mana? Saya baca dulu. I Oke. Ngeles lu. I asked him, but he forpick about her experience. He forpick about her experience. Oh, his experience, ya. Yeah. Campur-campur His bisa menggantikan Iya. jenis kelamin orang jadi pas Ya, kayaknya bencong deh. he forpick. Apa? aduh bebek, emang ada bencong beb. Ada trends. Ya, ini forpicknya jadinya kata kerja ya. Karena dia bilang he forpick. Dia kayak berbicara duluan gitu ya. Iya, kayaknya bukan ya, Iya. Kayaknya kalau kurang tepat. it's okay karena emang di sini saya cuma kasih keyword saja. Kalau However, nggak langsung his for pick kayak gitu kali, nggak harus apa nih? kenapa? I ask he terus but he for pick, maksudnya Aku bertanya tentang apa dulu gitu ya seharusnya. Iya. I has his about bla bla bla, tapi dia ngomong duluan tentang experience dia gitu. Iya, benar-benar. So for pick memang bicara lebih dulu. However, karena hari ini kita lagi bicara tentang jellyfish, tentang sesuatu di laut dan lain-lain, Iya. for pick itu ada definisi yang lain. Tapi gimana caranya? So, coba saya share gambar. kirain tangki yang di kapal depan itu for pick, Nah, baru saya mau share gambarnya. yang Ya, untuk itu. gimana cara men-share gambar begini? Coba saya. Di sini nggak bisa kok. Kayak di ujung kapal kan ada lancip-lancipnya tuh di depan, terus bawahnya ada tangkinya kan. Benar. Bentar. Oh, I think we can get it. Oke. Oh, Pertama for saya mau save. saying. Saya save dulu. Save image di download, baru kemudian saya share ke Mbak ya. Gambarnya. Jadi gambarnya itu ada ini Mbak gambar. Iya, tadi aku udah searching juga sih gambarnya. Pengen tahu juga kan. Soalnya menurut saya ini for pick di sini bukan masalah bicara dulu. Makanya topiknya kan jellyfish. Iya. Kayaknya nggak nyambung kalau
artinya bicara terlebih dahulu. Jadi tergantung konteksnya Iya, ya. iya. Nah, lihat nggak Mbak? Enggak. Nggak lihat. Oke. Kalau nggak is oke lah, aku udah ngeliat sih tadi di Google. Oke. Biar Google sendiri-sendiri. Biar Iya, Google kayak kapal itu Saya yang di bingung. depan itu lah. Iya. Lancip-lancipnya Nah, itu jadi bawahnya ada tank vortex itu adalah bagian depan sebuah kapal yang tempatnya, kalau pernah nonton Titanic ya, tempatnya si Iya, iya. sama itu apa? I fly kan. Si Yang itu mau berpelukan bunuh di, diri yang itu. berpelukan di depan itu loh, mesra banget. Iya. Mesra banget saling peluk, apa si cowoknya pelukin dari belakang, nah itu namanya vortex. Iya. Kamu ingat Aku, itu? aku tadi udah ngejemain ini, ujung kapal bagian depan. Terjemahanku di buku udah ujung Iya. kapal bagian depan Ini yang bagian depan. Nah, itu bagian vortex. Nah, bagian vortex itu biasanya diisi sama apa sih? Apa yang bagian depannya? Saya nggak pernah harus lihat konteksnya dong, Bebek. Jadi punya makna ganda, Sir. Iya. Bukan, itu konteks, bukan ganda. Banyak sih. Jadi punya makna ganda. Enggak, namanya homofon, Mbak Rianti. Oh, homofon. Homofon itu sama kayak tahu dan tahu. Saya tahu, saya Oh, Saya suka tahu. nah gitu. Iya, Namanya tahu. homofon. Kamu Iya. ngomong Aku tahu. Kalau kamu suka tahu. Iya. Jadi jadi katanya disebut homofon. Oke? Vortex. Oke. Itu Oke. bisa jadi bicara dulu. Vortex juga bisa jadi bagian depan dari vortex. Thank you Mbak Rianti atas pertanyaan dan juga kesempatan. Lanjut, siapa lagi yang mau? Ayo. Christina Kembali tadi gila. Boleh ke Prey. Prey, Ke... itu mangsa ya? iya kayak Oh buruan. iya. Aduh, sudah disebut sama Sasaran Mbak ini. buruan. Sudah disebut. Oke, siapa yang mau coba lagi? Yang Who ini is- doang ya aktif ya? Sisanya Iya. nggak aktif kan? Who is your prey? Who is your next prey, Mbak Evi? Who is your next prey? Benar tuh, artinya that's a good sentence. Who is your next prey? That's a very good sentence. But Ganteng banget dia mau memangsa siapa lagi ke depan. iya, Tumbal berikutnya. prey ini lebih ke mangsa. Kayak berburu ya, Ya, kayak berburu binatang, berburu. prey. Apa sih, eagle itu prey-nya snake misalnya gitu. Saya ada prey. Kayak But- predator kayak gitu Yeah, ya. predator. But we can also say the same idea with yang tadi. Who is your next prey? Itu secara konotasinya ya nggak bagus, tapi we can say that. That is okay. Next Beda one. itu ininya. Beda ya, beda ini. Kalau sama temen boleh bilang kayak gitu ya, tapi Iya. kalau sama atasan nggak Teman boleh. makan teman, prey juga namanya. Oh, Iya ya. Lagi hits, teman makan teman lagi hits. Teman makan teman, Iya. prey juga artinya kayak gitu. oh, Bahaya I'm nih, kidding. Don't believe. TTM dong, teman tapi mesra. Jahat dong. Ya, artinya ya. pelakor dong. Beda. Iya dong. Alright, vengeance. Vengeance itu ini balas dendam dendam. atau hukuman. Very good. Vengeance. Contohnya, ada bisa ada contoh kalimat yang bagus? Vengeance. Contohnya vengeance. Oke. Kalau kita berburu liar tuh kan kita dapat hukuman nggak ya? Vengeance, ya nggak kayak gitu bukan? Tanpa izin, kayak memancing atau apa tanpa izin terus. PPT Menembak hilang ya di layar. hutan kayak gitu ya. PPT-nya hilang di layar ya, Mbak? Hah? Apa sih? Enggak sih? PPT-nya hilang di layar. Enggak, punya aku masih. Itu mah orang di Indonesia nggak ada sinyal itu. Nah, dia Dan ganti peduliin kita. laptop. Dia Laptop mah- Bluetooth itu. Dia mah 2G, kita udah 5G. Aduh. Rugi Dia mah Indonesia. makanannya banyak. Lu mah jangan protes mulu, yang di Indo mah terima nasib aja. Di sini mah kita baik-baik saja. Saya juga nggak bisa lihat PPT. Nah, tuh di Taiwan juga nggak bisa. Kalau Coba. dia mah udah lama penyakitnya. Kalau Sopika emang Mbak Sobika kan nggak pakai lepi. Iya. Dia pakai lepi atau enggak? Saya stop Nah, dulu sekarang nggak kesimpulannya. pakai itu emang dia masalahnya itu. Terus kemudian saya bikin lagi deh baru. Supaya semuanya melihat dengan baik dan benar. Boleh. Di download aja lah dulu mereka itu seharusnya. Kan bisa lihat itu di PPT mereka kalau udah di download. Iya. Berarti kalau PPT yang itu.
Iya, yang Oke. di-download. Maksudnya Sudah bagi yang kembali tidak ya? melihat. Download Udah, aja. Sir. Sudah. Oke, siap. Vengeance. Mana? Vengeance. Vengeance itu benar balas dendam, tapi kalau tadi dikonotasikan masuk ke tentang berburu mangsa dan segala macam, can you give me a sentence please? Sebelum saya bilang yes or no. Tentang balas dendam ya, Sir? Exactly, balas dendam. I will vengeance him because he left me. Begitu boleh nggak? I will Gimana Oh, balas come dendamnya back dia with udah the pergi? vengeance. Bukan Nah, bukan itu kali maksudnya. Maksudnya Mungkin karena balas dia dendam kayak meninggalkan. gini. Dia mencakar saya dan kemudian saya mencakar balik. Jadi saya bakalan Aduh, gawat. Kalian cakar-cakaran ya. Aduh. Cakar-cakaran. termasuk pengen nggak? Please Yeah, deh. I will come back with a vengeance, Bang. I will come back with a vengeance. Saya akan kembali Ini. dengan balas dendam dengan Everett. vengeance. Avenger 2 itu. Avenger Balas 2. dendam. Nah, kita nggak bisa bilang I will vengeance you karena Iya. vengeance is not Kayaknya emang begitu tadi. bukan kata Nggak tepat. kerja, tapi itu kata benda, jadi kita bilang I will come back with a vengeance. Oke. I will come back with a vengeance and take it back my boyfriend. Wah. Wow. Langsung update status. Serem. Langsung update status. I will come back with a Serem. Ntar cakar-cakaran. cakaran di Facebook. Emang kamu punya boyfriend, Beb? Enggak. Karena aku rebut punya orang maksudnya. Wah, salah nih jadinya. Aku cuma menghayal doang. Oke. Iya kan, kamu tukang halu. Yo, Next one, we have a ditch. ditch itu Itu menyingkirkan atau saluran ya? Saluran. Ini ya, karena itu parit saluran. soalnya ini Eh, konteksnya kan laut, apa maksudnya Ditch. saluran yang di kapal itu kali ya, kayak untuk pembuangan air kali, Iya. bukan? Kayak drainase sih, Mbak. Saluran. Iya. Ditch. Drainage. Maksudnya ini bukan ini, kata ini. Gimana? Konteksnya masuk ke situ bukan atau Ya, yang masuk ke sana karena kita bicara tentang saya laut. kan lagi bicara laut kan, kapal Exactly, dan exactly. sebagainya. Jadi ditch itu kayak kalau Mbak pernah lihat sawah, pernah, kayaknya semua kan pernah lihat sawah ya. Bukan Iya. pernah lagi, emang dari dulu di sawah. Itu kan ada air tuh, maksudnya di pinggir-pinggir sawah itu kan ada air yang mengalir, selokan, ya Allah bahasanya Tuhan. Kok salah kan sih parit kali ya? Iya, Selokan itu kalau karena kita ngomongnya selokan. Nah, kalau jadi kita selokan sih. iya, nah itu sudah ditch itu, Mbak, di pinggir-pinggir jalan yang ada selokan. Nah, that's we call Oh. ditch. Oh, gitu. Kemana bahasa selokan? Kok saya lupa bahasa selokan? Itu ditch. Jadi ditch di sini bisa konotasinya negatif kalau dia kotor, bisa juga ya biasa aja karena ya selokan nggak mesti kotor toh di Taiwan. Iya, tapi kan kebanyakan selokan itu kan kotor bau. Bau. Apalagi ditch yang apa tuh, Mbak, atlet Wisma itu kan do you watch the atlet Wisma, Mbak, yang tempatnya orang-orang positif COVID itu? Nah, itu kan Yang tempatnya mana kita? ini yang di apa? Yang tempatnya dulu jadi tempatnya atlet Asian Games. Oh, Wisma Atlet. Wisma Yang di sono. Kemudian dirubah jadi Rumah sakit dadakan darurat. Iya. itu kan selokannya depan itu kan hitam banget, Mbak. Oh iya, kali itu namanya kali apa tuh yang hitam banget, Itu banget sumpah. daerah fluid. Bikin malu. Iya. Tapi ya Mengerikan. itu udah mending loh. Kalau 10 tahun yang lalu Maksudnya udah warnanya lebih udah parah. nggak pekat gitu. Sekarang udah coklat. Iya, Sama. mending. Coklat. But that's pretty bad. Comparing to probably you have a beautiful memories about ditch in your hometown, di tempat Mbak dulu pernah dilahirkan kan, itu ingat nggak kalau misalnya ke sawah and I usually swam on the ditch when I was a kid. Iya. And Di kali. Iya. Di sebelah sawah kan ada kali di pinggir gitu, sawah itu kan nyemplung. ada ditch ya, nyemplung aja Iya, ke sana ke gitu. kali. Anak kecil ya. Pulang-pulang udah lumpur semua. Iya, pulang-pulang lumpur atau kena apa tuh yang ngisap darah tuh, Lintah. lintah. Pulang-pulang penuh kaki tuh lintah atau Ih, serem ya. Aku ngeri liatnya. ngeri. But it was fun. I mean, when we were a kid, it's a very good memories.
and I totally willing back to go back to this time gitu. What? Uh, No, I don't think so. why not? I mean, comparing now with the childrens at this moment, mostly children now they just play video games at home. I think Yeah, our childhood memories are so much fun better. very Iya, different. Now daripada the children anak-anak dari playing sekarang. gadget, gadget Nah, and sekarang gadget kan and anak-anak gadget. ditanya temanmu siapa? Itu teman di online tuh, main game bareng. Banyak semua. Virtual, semuanya virtual. Halu. Umur 2 tahun aja dipegangin handphone loh, Iya. gadget. Ya ampun. Yes, padahal kalau dulu zaman Soalnya emaknya kan malas, orang tuanya nggak mau itu. Iya. dulu Itu kalau jadi kita udah pulang sekolah kan sore udah main apakah main Iya, layang-layang. Iya, main. pulang-pulang emaknya marah. Kita kalau nggak Iya. pulang kan iya marah iya sama emak. bener Kalau bener. belum dibawain itu nggak pulang. Malah malah yang nyari gitu ya sampai ke sawah gitu. Iya. Sekarang malah Oh, abis sekarang yang belum sekarang kawin pulang emak-emak dimarahin yang loh. sekarang suruh keluar sana main. Iya. Kebalik. Kembali sekarang. Kebalik. Kamu tuh di rumah terus sana keluar. 180 derajat udah. Yeah, well that's totally different. But I really wish to going back to this era. Okay, that's a ditch. Tidak perlu kalimat-kalimat karena ini cuma noun. So ditch ya selokan. Full stop. Oke. Next one, crustacean. Ini bahasa Crustacean. Indonesia. Ini kayak jenis Kayak udang-udangan, ya, Iya, kayak benar. lobster, Jenis 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 lobster. capit-capitan. jenis seafood ya, maksudnya. Oh, Jenis yang punya Arthropoda. capit-capitan. yang punya kapitan aja itu dimasukin jenisnya ke situ. Udang-udangan. Bukan Bukan cabe-cabean loh ya, Ya, udang-udangan. jadi crustacean itu jenis udang-udangan, jenis yang Pas ya. yang punya apa ya, yang punya cangkang. Punya itu yang itu akar-akar bagaimana? Jari-jari banyak. Yang punya cangkang. Iya cangkang. Iya, iya. Iya, yang punya Sebenarnya iya yang cangkang. punya Misalnya cangkang. crabs punya cangkang, lobster juga punya cangkang, Iya, Iya. shrimp juga punya Crab, lobster, udang-udangan ya. krill, Udang krill juga apa? punya. Krill. Krill, Krill itu kayak udang kecil, tipis bentuknya, bening, yeah. bening. Well, that's crustacean. Jadi mereka yang punya cangkang. Itu Oh, yang pemahaman saya. punya Mereka enak. Saya nggak terlalu Pokoknya mengerti. dimakan enak. Seafood, Enak. Iya, seafood. seafood itu enak. All of crustacean are so delicious. You know why? Iya. Because they keep Setuju, Sir. fat into their body. Wow. Karena mereka semuanya binatang pemalu dan mereka menyimpan Hati-hati kolesterol bebek. benar. Karena makanya Tapi kayaknya kalau makan ini enggak deh. all Ya of kalau kebanyakan crustacean tetap, contains kalau cholesterol. kebanyakan tetap kolesterol. Semua Please, crustacean please. itu mengandung kolesterol, Mbak, karena dia punya fat yang Iya. Please tersimpan. deh. Dan dia kan Eling, bukan binatang yang suka jalan, you know. Oh. Jadi fatnya itu tersimpan semua dalam tubuhnya yang sangat jarang bergerak gitu. You know what I'm Iya. saying? Dia pemalas gitu ya. Pemalas, pemalas. Buat Hewan itu yang buat pemalas dia ini. enak karena semua lemaknya di situ, tapi juga buat kita cepat mati karena penyakit. Iya. Aduh gawat ini. Tuh, makan seafood tuh, ingat. Boleh makan. Tapi sekali. seafood kan mehong di sini jarang-jarang lah. 1 bulan sekali pas Iya. gajian doang makan udang. Benar. Iya. You have to Sering pleasure beli yourself. udang. I mean, what do you use Tiap for? minggu beli udang, tapi I kan mean, bos what tua is it makan. used for? You work very hard 24 times every day and you don't pleasure yourself. Yeah, sometimes you Iya, should enjoy kita harus life. enjoy. Iya. Makanya kemarin tuh Mbak Christina lagi share makanan Korea, saya jadi pengen juga deh. Wow. Oh yang itu, ternyata iya. Tuh, Korean korengan. food. Korea itu sebenarnya saya langsung datang. Ada conglet di mana nih conglet? Boleh lah, Sir. Coba sekali-kali. Boleh ya sekali-kali. Iya, Iya. enak. Karena saya udah kebanyakan makan ikan di sini. Iya. Coba yang lain-lain, maksudnya ya di sini kan banyak makanan Taiwan kan sumbernya makanan-makanan yang nggak ada di negara lain, ada di Taiwan. Exactly. Alright. Ya, Let's try. surganya Well, ini. it's expensive, but again, I think I agree with you. Once in a month, it will not make you poor. Iya betul itu. Harus gitu harus dinikmati. Sekali seminggu ya. Masa Sekali kerja sebulan. terus ya? Iya. Sekali sebulan. Menyenangkan diri sendiri itu penting. Penting, harus cinta sama diri sendiri dulu, baru cinta sama orang lain. Nanti kalau sudah sekali sebulan, habis itu besoknya olahraga. Jor-joran. Iya. Kan males, Sir. Kita mah ikut-ikutan dan ini Gustian. Crustacean. Dia mah gadget doang. terus dia udah kenyang langsung rebahan. Okay. Next one, we have a thruster.
Thruster itu pendorong atau penikam, alat ya, alat untuk Aduh, kenapa sih muncul? Ini thruster, ya benar. Kayak apa ya? kayak alat mesin. tombak kali ya, tombak gitu kali ya untuk nikam Bisa, binatang kalian kali. bisa cek kan langsung di Google ya. Ini tuh saya gimana cara bukanya kalau sama mau tunjukkan gambar ya. Thruster. Tapi pasti thruster itu ya mesin yang dibuat kayak bisa. Just klik di punya kalian. Itu akan muncul jenis-jenis thruster itu seperti apa. Kok punyaku bubble. Iya, Iya. Kalau angkat besi angkat itu berat, angkat berat, Angkat berat. dumbbell, Iya. dumbbell. Mhm. Oh iya kan dia daya tolak kayak gitu kan, jadi Kalau gitu. kapal Iya. itu dia kayak baling-baling gitu kali ya, yang Jadi di kan bawah. ada mesin, Mbak. Mesin itu Iya, kan mesin yang ada itu kayak kipas anginnya itu baling-baling. kalau kapal itu kan Oh, itu loh, langsung iya. dia langsung mendorong kapal itu jadi Ini, maju gitu. Oh iya. Kapal Thruster. itu tuh yang di Thruster juga belakang. sama kan, dia kan kayak ya, gaya tolak. Thruster engine. Oh iya. That's the same idea. Marine Oh, thruster. Alright, repulsive, another word. Menjijikkan ya. Repulsive itu Repulsive. menjijikan. Mhm. Contohnya, Mengerikan. face is repulsive gitu. Bukan menjijikan gitu. Wow, Mbak Martija, your face is repulsive. you hurt me. Repulsive. Nggak apa-apa, besok aku treat kamu ya. No, I don't want anything else. Operasi plastik dulu. Apa repulsive? Mengerikan bukan saat menjijikkan. Memualkan. Memualkan, muak ya, muak. Ya, muak. Muak aku melihat kamu. Menolak juga boleh, tapi mostly repulsive itu kayak I think sort of like it's a part of repulse, like apa sih? Bentar, aku cari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak tadi selokannya susah aku cari teman. Kayak menampik gitu ya, maksudnya nggak mau gitu. Iya, repulse, menolak. Menolak, menampik. Gitu ya. Jadi kayak for example like I repel or I refuse your Your repellent. order. Yeah, the order. So it's like rejection. You reject something. Menolak I seseorang. refuse your love, kayak gitu ya. Yeah, I refuse to love you. Aduh, itu langsung bunuh diri entah. Langsung beli mie ntar buat gantung. Yeah. Ini. But if you have a Neglecting. house, if you have a big house, I will accept you. What? Matre juga nih. Juga ya. So that's an example. Sekarang mah harus banget. Sudah Iya. sekarang. Iya, nggak materi, susah I think hidup. most of youngster when I talk, I mean Taiwanese teenager when I talk, I mean are you going to get married and what Yeah. and what kind of partner that you Yeah. want to have? Oh They iya. mostly say that I would like to get married when I'm feeling steady, like my partner having a house, we have a good job. Iya, iya, sure. Gitu ya? Iya, Berarti mayoritas gitu ya? seperti itu. Emang kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Orang Chinese emang mayoritas kayak gitu. Iya. Dia nggak Kalau Beda mau. kalau cowok kita- nggak kalau sukses, kita- nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa itu, walaupun secakep-cakepnya apa tuh nggak ada yang Nggak ada melirik. yang mau. Benar. mau. That's totally different than us. Kalau kita Kalau kita mah makan sepiring berdua juga boleh lah. malah Yang penting cinta. Iya, tidur di pinggir jalan juga nggak apa-apa lah. maka tuh cinta. Nanti 1 tahun kemudian cerai, Cerai. Cerai. ribet, anaknya Iya. di Dulu kan makan cinta, sekarang makan duit nggak ada. buta. Enggak, dulu buta dia, matanya buta. Sekarang So begitu different- melek I think udah langsung different nggak cinta concept deh. of marriage. Kalau kita marriage is about, I mean you love someone and you gotta get married no matter Iya. how much money they have, but you're ready to live together in a very poor place, Iya. dibawa kemana aja. So that's the Iya, kayaknya ayo sehidup semati lah pokoknya. karena we have a sense of like gaining wealthy together. Kita punya budaya di mana Bareng-bareng kekayaan itu di mencari bareng-bareng gitu Iya, maksudnya. mencari bareng-bareng.
Kalau mereka Dicari nantilah gampang rezeki kan pasti ada gitu cari. Menggampangkan kalau orang kita itu, padahal nggak gampang itu. Karena budaya juga kita kan Islam, jadi kalau mereka itu kan boleh tinggal serumah lah, boleh. Jadi menyesuaikan dulu, kalau dia cocok baru nanti dia Iya. nikah. Tapi kalau kita karena budaya juga, jadi kita Iya. cocok nggak cocok harus nikah dulu, baru kita menyesuaikan Benar. kita kayak gitu. Baik itu Mbak di sini teman-teman yang bawa istri, bawa suami, yang kan mahasiswa yang benar-benar namanya mahasiswa ya. I mean Iya. we are not rich like Iya sih. right? Ya we only get a scholarship. Terus kemudian dia bawa, oke bawa aja deh istri saya, tinggal berdua makan nggak makan gitu. Tapi mostly they enjoy that. Tapi realitanya nggak begitu loh. Nanti susah bener loh. Bener kalau nggak punya ekonomi kita nggak mapan, kita akan Stabil, ya. Tergantung kesusahan orangnya sendiri juga. loh. Yeah, Menurut aku sih harus stabil dulu bener. yeah. I think for that one is depends on the people's apa ya? Iya. Oh, Yeah, people perspective again. iya. Ada orang yang Betul. memang looking for partner which is really steady, ada yang looking for partner it's okay, I don't mind, at least I like you and then let's build family together. Tapi cinta akan pudar dengan sendirinya loh kalau udah tua. Emang iya. Kalau udah tua, apalagi ya kalau kita udah tua, semakin tua kan udah semakin Iya. ya begitulah. Tahu Ini kayaknya sendiri. perlu ada sesi cinta-cintaan nih. Kita tambah ya sesi ke-12 nanti. Boleh. Curhat, curhat. Sesi curhat gitu. Sesi curhat. Oke. Kalau lagi jatuh cinta semuanya indah, Iya. semuanya baik, semuanya manis. Udah, gitu aja. Cetak gitu. Okay. All right. Well, thank you very much guys. I think we got all the words and we also got some additional information tentang cinta dan lain-lain. Thank you. Ayo kita mulai latihan. Oke. Bisa lihat semua ya? Bisa. Iya. Yeay, sudah 1 jam artinya tidak ada masalah dengan laptop ininya. Tidak mati-mati itu. Tentu kemarin mati lagi nih hari ini. Jangan mati lah. Aduh, mati lagi hari ini. Jangan dibahas nanti Jangan dibahas kumat. sih. Nanti kumat. Belum Kamu lagi. lagi Nanti itu bilang nanti. belum lagi dasar. Belum artinya akan gitu. Ih, jahat itu Rai, kejam. Dreadful, dreadful. That's cool. Sorry. Oke, teks kita hari ini tidak seperti teks yang sebelum-sebelumnya yang sangat formal. Ini ada di buku nggak? Ini biar Ada. Di buku halaman Buku di mana ya? menurut 14 di buku kalian itu di 10.14. 10.14, benar. 10.14. Kan sudah Buka dong yang punya kerajaan, masa nggak buka buku sih? Ya, maklum lah. Lalu Orang kaya. malum bukunya Kayak terlalu monyet. terlalu Orang banyak. kaya sibuk. Oke. Jadi Halaman teks berapa? ini halaman 10.14. 10.14. Udah lihat, sorry. Buku juga nggak punya halaman sih sebenarnya. So, ya cuma Halaman depan apa halaman belakang? Hah? Apaan halaman depan halaman belakang? Cuek kan nggak Enggak, maksudnya bercanda. Halaman rumah maksudnya. Oh ya Allah. Kirain apa? Saya udah coba-coba mana halaman. Maaf. Kita masuk ke error, Sir, kita Error ya. dengan kaget ya. Kalau tatap muka biasanya berapa jam, Mbak? Kalau tatap muka? Kelas tatap muka sama 2 jam. 2 jam sama. 2 jam, kadang ngobrol setengah jam, jadi 2 jam setengah. Iya. Oh, gitu. Tergantung. Tergantung ya. Depend on situation. And depends Kamu banyak ngobrolnya juga. gitu. Tapi memang biasanya selalu di daerah-daerah sekitar stasiun ya. Iya, emang di situ aja di dua tempat Di itu. sono. Hmm. Kan gedungnya sewanya di sana. Emang udah di situ dua tempat itu. Itu gedung apa ya, Mbak? Sekolah yang disewa? Kayak apa sih? Kalau di situ kan kayak gedung-gedung untuk disewain. Kalau orang sini kan ada yang sekolah, apa yang komunitas atau apa biasanya Kayak yang hotel ya. Kayak untuk bikin workshop, segala macam. Iya. Iya, betul. Khusus itu. khusus buat seminar-seminar kayak gitu. So everything's being handled sama Utu Taiwan dan tinggal datang aja. Bahkan you Iya. got snack Iya. or something? No, Oh, no Kalau nggak ada, kalau ujian ada sih. Oh, kalau hujan ada. Kita dapat cinta. makan. Udah Makan apa lah. siang, Paling aja nggak bisa lunch. ketemu kan, yang bisa ngobrol-ngobrol kan.
dari seluruh Iya. Taiwan. Iya. Biasanya kita bawa makanan sendiri-sendiri Iya, kita masak-masak. Sama makan siang. kan bareng. Potluck party jadinya ya. Sekali ketemu Iya, gathering. gathering and Maybe potluck next party. semester. Maybe next semester. Oke. So teksnya tentang jellyfish belly. Saya nggak tahu kenapa judulnya jelly belly. Iya, maksudnya perutnya kali ya. Ini kan membuat lucu gitu ya kayaknya. Karena jelly Ini belly membuat menarik. membuat menarik sih. Perutnya kayak jelly kan. Karena yang bahasanya bukan Jelly bahasa belly. bukan bahasa koran yang kayak kemarin kita baca gitu, atau bahasa akademik. Ini bahasa Iya. buat kita entertaining gitu bahasanya. Oke? Ayo Oke. kita mulai. Look around at the jellyfish. Look at them. Look around at all the jellyfish. Look. Lihatlah di Lihatlah semua ubur-ubur. sekitar kita. Iya. Ada Lihatlah semua tatapan ubur-ubur. Oh iya. Tatapan ubur-ubur jellyfish. Look kan at them. Berarti dia bisa menatap kita. Enggak sih, Mbak. Tapi ini Tahu cuma matanya kayak di mana? perumpamaan aja. Iya. Tapi benar menarik kok, main dengan ubur itu menarik. Saya tuh suka banget di Kalimantan karena Apa ya, Kalimantan bisa lihat uburnya ubur-ubur nggak ada yang menyengat. So friendly, jadi kayak main sama kucing jadinya. Bisa dipegang, Iya. bisa di Oh gitu, dia bisa kenyal-kenyal dilempar. gitu kali ya, kayak jelly ya. kenyal gitu, jadi enak. Iya, Tapi makanya kalau udah pernah pegang. Sulawesi Kayak puding ya. kayak puding. Dan dia, I don't know, kayaknya putang banting deh, karena dulu waktu saya S1 tuh suka berbuat usil dengan melemparnya ke badan orang lain, dan dia baik-baik aja bisa bertahan. What? Oh, jahat kamu. Nakal banget. Bener, but it's true. It's like, I mean, mereka kan nggak punya tulang, Mbak, jadi nggak sakit. Oh, lembek. Lembek, nggak Iya. punya tulang. Jadi Kalau diangkat dari air itu jadinya ini banget, Iya. ngeluyur kayak iya, gitu. gitu, enak kita dipegang, so beautiful. Enggak enak. Ya, tapi kalau di Sulawesi, wah itu semuanya bikin gatal, merah sama badan kalau kena jellyfish. Oh, dia pembawa alergi. Alergi banget. Oke, so look around at all the jellyfish. Look Look at around. them. That is their own element. Maksudnya That is in their own element. Ada di setiap elemen mereka, ada di elemen mereka. underwater di bawah air dan the And the first thing first that thing that struck you strikes you is in their improbability. improbability. Dan hal pertama yang mengingatkanmu atau struck ya, mengingatkan Strike itu menyerang kan, bukan? menyerang kamu, tapi kalau di sini kayaknya kita agak susah kalau kita bilang Bukan menyerang. menyerang, Oh. mengingatkanmu kayaknya. Oh, Is there improbability? Apa itu improbability, Mbak? Improbability baru nih. ketidakmungkinan. 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 Probably. Maksudnya gimana maksudnya ketidakmungkinan itu? Ketidakmungkinan. Maksudnya kayak sesuatu yang sangat amazing kali ya. Iya. Sangat Yang you know like wonderful kali ya. very good. Something like you cannot imagine before. Iya, luar Kan biasa kita maksudnya. tinggal di daratan ya, dan kita nggak pernah lihat binatang kayak gitu yang nggak punya tulang, kok bisa hidup ya? Iya, mungkin kayaknya kalau bahasa Lidah Mandarinnya pukesei ya, Iya, pukesei maksudnya. lidah aja bertulang benar-benar gitu loh. luar biasa. Ini kok ada binatang nggak bertulang gitu? Iya, Kok bisa? lunak. Jadi kayak something impossible. So that's why we say is there improbability. Ketidakmungkinan atau Oke. kemustahilan. Iya, There's something so beautiful, sesuatu ya, yang sangat cantik, sesuatu yang sesuatu sangat yang indah. sangat cantik, yang sangat indah. Something is Dapat so beautiful could be made from terbu- such mem- unpleasant stuff. Nah, dapat membuat suatu tempat menjadi sangat nyaman. Unpleasant. Tidak Kalau yang nyaman. dibuat dari sesuatu dari yang tidak, atau yang tidak Tidak nyaman, tidak Nah, menyenangkan. artinya dari mana asalnya ubur-ubur? Dari emak ubur-ubur. Dari mana ubur-ubur? Dari emaknya. Iya. Ya, Elasa juga tahu, Mbak. Ini mah jawaban ngaco. Tapi dari apa, Sur? Kok menyenangkan. tidak menyenangkan Tidak ini? menyenangkan itu maksudnya apa ya? Jadi sepertinya Gimana dia ya? menjelaskan sini bahwa kok bisa ya muncul ubur-ubur itu dari sesuatu yang sesuatu Barang. yang berasal dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Emang
memang dia asalnya dari mana yang tidak menyenangkan itu. Dari laut, kan nggak tahu. Terus sains ini yang menjelaskan. Ya hanya saya bisa menjelaskan. Yang pasti dari maknya ubur-ubur ya, Mbak. Saya setuju. Mbak. Yeah. So most of jadi gini, I don't know, maybe I just read some news from internet. So I think jadi jellyfish itu adalah sesuatu yang dia tidak dia bukan dari bapak dan ibu. Tapi dari tetangga. Apa sih? Maksudnya telur ya, bertelur, bukan dilahirkan. Bukan juga, Mbak. Telur itu Susah gimana Telur jelasannya? ada Dilahirkan. female dan male-nya, butuh pembuahan. Nah, pembuahannya beda dibanding Oh, pembuahan beda. manusia. Pembuahannya di luar ya, kayak itu cel-cel kali ya. Iya. Pembuahannya di lubang Namanya, tertentu. polisi namanya medusa. Medusa. Oh, Itu medusa yang itu apa? Yang bisa menjadikan orang menjadi batu itu. Ya, itu menyebut tapi medusa. jadi sepertinya karena backgroundnya dia yang tidak Glowing. jelas, Purpose egg. yang backgroundnya dia tidak jelas lewat bagaimana dia bisa lahir hidung gitu kan, ininya. bagaimana dia bisa hidup. So that's we call unpleasant stuff. Oh. Oh. Oke. Ya karena dia tidak Baru tahu. Iya beda cara dia berkembang biak itu beda dengan Iya, dia melewati hidung. melewati hidung. Itu apa tuh? Gift for blowing. It is if Dia a lewat- child with a bad cold had suddenly developed a gift for blowing Faberge egg through the nose. Itu Jika Jika seorang anak dengan dengan flu kayak yang flu ya, flu yang pilek, berat, pilek, yang tiba-tiba develop a gift for blowing Faberge tiba-tiba egg menjadi through the nose. berat, parah. Yang tiba-tiba orang kalau anak kecil Faber X itu kayak ini Mbak, telur yang gede itu loh Mbak. Apa ya? Faber X. Maksudnya apa ini, Sir? glowing. Telur yang gede itu loh. Mbak. Telur. Telur yang gede. Tahu telur yang gede? Telur apa? Telur apa yang gede itu? Telur yang ini ada pernah lihat yang ukiran telur bentuk telur itu yang diukir-ukir. Telur berbunta. Telur berbunta. Jadi yang dibikin hiasan Mbak, telur dibikin hiasan. Faber Egg itu telur hiasan. Oh, kayak itu ya, kayak kalau merayakan Paskah gitu Kayak ya. merayakan Paskah, Esther. Natal gitu. Kak Nah, Esther. bayangkan katanya. Jadi cerita ini tulisan ini bilang gini, bayangkan kalau misalnya seorang anak punya flu yang sangat berat, terus tiba-tiba pas dia bersin, hacu, keluar tuh Faber X di hidungnya. Wow. Itu jadi Oh, bahasanya. iya. Oke, keluar tuh. Nah, jellyfish are one of the nature dreadful little miracles. Nah, jellyfish itu adalah salah satu nature dreadful. Dreadful tadi apa? Sesuatu yang yang jorok sebenarnya, Iya, menjijikan. yang menjijikan, tapi mengerikan. kemudian berubah menjadi miracles. Wow. Jadi begitu kelahiran dari jellyfish, Mbak. Oh, jadi dia kayak ingus kali ya? Ingus, exactly. Nih, sesuatu yang menjijikan, tapi kemudian Iya. ketika sudah berkembang jadi besar malah Kayak ingus keluar kalau bersin gitu, hacu, hijau keluar terus jadi cantik. jadi cantik. Beautiful. tuh si jellyfish ini ingusnya siapa? Yang jelas bukan ingusnya kamu, Bebek. Iya. So they wave, repulsive Repulsive. and lovely at the same time. Ditolak tapi juga dicintai at the same time. Oh, ditolak tapi juga disayangi karena Iya. jijik tapi Iya, unik gitu ya, Tapi unik. gitu. Unik. So they weave a mucus. Nah tadi nih, a mucus Iya, itu mucus. tadi ya, Mucus. ingus Ya. itu dia. ingus itu. They weave a mucus like gel into some of the most elegant form on earth. Jadi mereka mengeluarkan Lendir ya, kayak lendir. contoh lendir. Ditolak kalau kebanyakan di pantai sering mulai nangkap ikan. Benar bahkan malah mau dipenuhin biasanya. Mucus like gel into some of the Like most gel in elegant the some most tapi kemudian elegant berubah form. jadi sesuatu yang sangat elegan di dunia dalam bumi ini Tapi mereka kan banyak sekali itu ya. banyak banget. Nah Banyak biasanya kalau udah banyak
benar kata Mbak Rianti, kalau banyak di pantai, nelayan itu nggak bisa nangkap ikan gitu, karena terlalu banyak. Oh, dia anak pantai soalnya. Anak pantai. Pantai mana nih? Rege. Enggak, apa sih pantai di sebagai selatan tuh? Daerah mana sih yang pantai selatan tuh? Pantai selatan dia itu cocok. Parantitis lah. Parangtritis. Gunung Kidul. Pantai selama di Jawa tuh, ya ampun. Kalau katanya pantai Jawa tuh cantik-cantik ya. Si Riri penghuni Gunung Kidul dia. Nyiblorong. Dia nyiblorong. Nyiblorong. Nyirorok. Kidul. Oke, so they Nyeblorong ya. they wave into a way of life. Apa wave tadi? Wave. Wave. Mekarkan. Ya, mereka dikembangkan atau dimekarkan into a way of life, menjadi sebuah kehidupan. And not the blobby. Blobby itu kayak sesuatu yang kayak bubble ya, bukan? Ya, sesuatu yang cuman kayak balon doang, listless lah, tidak ada artinya dalam kehidupan ini. Iya. We generally ascribe to creatures of the gluttonous persuasion. Gluttonous. Itu tidak berarti kasihan ya. Gluttonous itu kayak agar-agar ya? Iya. Yang di ascribe itu kayak consider atau menganggap. Enggak, maksudnya yang kita menganggap sebuah makhluk hidup, creature itu makhluk hidup of the Gelatin. persuasion. Gelatin Itu yang lengket itu ya, Mbak ya? kayak gel ya? Iya, kayak Agar-agar. gel. Iya. Lengket. So, cuman ya mereka tuh adalah sebuah kehidupan dan tidak hanya blobby, tidak hanya sesuatu yang jelek, yang tidak punya artinya dalam hidup ini, tapi yang biasanya kita sandingkan dengan makhluk hidup yang asalnya dari gelatin. Okay. Until recently, scientists knew, sampai pada akhir-akhir ini peneliti mengetahui bahwa jellyfish itu sebagian besar from very good dredge up in their nets. Dismember. Tidak dismember. Dari dismember itu dipotong-potong atau dipecah-pecahkan gitu. Yes, di chopping, dipotong. From dismember. Jadi good itu benda yang dipotong-potong. Barang yang dipotong-potong. Iya. Dredge up itu artinya apa? Dredge up. Yang diambil apa ya? Apa sih bahasanya? Mengeruk ya, dikeruk gitu ya. Dikeruk. Dari itu netnya jaring. Iya, dari jaring. Jadi mereka baru tahu kalau jellyfish itu sebagian besar dari bahan yang nempel di jaring kali ya. Bahan-bahan yang dipotong-potong yang lengket di jaring. Oh God, how do we? I'm still trying to find out the good abstraksi otak saya gimana cara maksudnya. A kind of broad scale taxonomy. Sebuah taksonomi. Taksonomi itu adalah kayak akar-akar gitu, Mbak. Ada taksonomi itu jadi taksonomi itu kayak jaringan gitu loh, Mbak. Jaringan taksonomi. It was like studying the universe by drifting over in the balloon. Ini kayak belajar kayak di hutan apa tuh? Hutan tropis. By drifting over in the balloon dengan kita di balon. Dengan kita berada di dalam balon. Dengan kita berada di balon. Jadi kan kita nggak bisa lihat di bawahnya gimana. Ya kan? Iya. Kalau orang melihat hutan layang-layang. Ya, kita cuma lihat gambarnya doang. Kita nggak lihat di tengah hutan itu ada apa sih gitu. Itu maksudnya ini. Drifting over into balloon. Ada apa aja di sana? Finding out a net. Dia berjuang untuk keluar dari jaring. Exactly. And seeing what you come up. Dan melihat apa yang keluar dari. Dan melihat apa yang kamu dapat dari situ gitu. Says Richard Harbison of Woods Hole Oceanographic Institute. Katanya Richard Harbison dari ini gak usah diartikan. Institusi Oceanographic Woods Hole. Ya. Institusi kelautan Woods Hole gitu.
Lautan. Wood hole-nya nggak usah diartikan. Artinya Lubang. lubang kayu. Nggak usah. Ini berarti yang World Hole Oceanographic Institute ini nggak usah diartikan, Sir. Institusi Atau- Kelautan Woods Hole. Itu kan nama dari ini, jadi nggak Iya. usah di ini. Woods Hole-nya Langsung. nggak usah diartikan. Institusi kelautannya boleh diartikan. Oke. Oke? Oke. You might catch a hummingbird. Hummingbird itu burung yang bisa bernyanyi. Burung. Oh, Iya. yang Cantik itu mereka. Kecil ya. Yang di laut itu yang dia gitu. Yang bisa nyanyi hummingbird. Yang kecil-kecil apa ya? Bukan Iya. burung gereja. Burung gereja kayaknya. Bukan ya? Bukan, itu sendiri, Sir. Mereka berwarna-warna indah bulunya. Pokoknya hummingbird ini burung yang bisa Burung. Terus burungnya itu kan panjang sekali dia. So, Berkicau. it's a kind of berkicau pokoknya. Burungnya bisa berkicau. Yang memiliki bulu warna-warni. Iya. You might catch a hummingbird. You wouldn't know that it feeds on nectar. Kamu bisa menangkap kamu bisa hummingbird menangkap dan kamu tidak Tapi akan tidak pernah dapat tahu memberi bahwa makan. burung itu bisa apa? Makan dari nektar, ya kan ya? Iya. Feeds on nectar tuh Bunga-bunga. Makannya pokoknya dari bunga. yang bunga itu, Iya. yang manis Iya. nektar bunga tuh. But over Kayak the past, Madu bunga itu, sari. sari Apa sih bunga. namanya? Dari God, bunga. I'm so bad in bahasa Indonesia. Because you are American. Ini nektar nggak usah diartikan kan juga bisa, Sir ya. Apanya nektar? Terus nektar bahasa Indonesia. Iya. Nektar itu udah bahasa Kan Indonesia. juga udah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Udah di ini Itu pinjaman. pinjaman. Iya, Itu borong. bahasa ilmiah kalau nektar, kalau sari bunga Yes. juga iya. But over the past 30 years, tapi setelah di 30 tahun 30 terakhir, tahun. by using scuba gear and submersible. Nah, apa tuh scuba gear? Scuba itu Ini ya bahasa alat baru. scuba, yang alat menyelam. Dengan submersible, alat-alat yang bisa untuk menyelam. Scientists have discovered that jellyfish in their own habitat are among the most numerous, effective, and in some ways ingenious predators on Earth. Wow, that's shocking. Predators. Predator. Jadi katanya peneliti itu menemukan bahwa jellyfish itu di habitatnya mereka adalah Itu hampir yang semua paling banyak, paling efektif, dan di beberapa cara adalah predator alami di bumi. oh, Ternyata dia predator, nggak terlihat. Terlihat. Iya. So Tanpa baik mata. tapi jahat. tanpa mata, tanpa telinga, tanpa otak. Tanpa mata di beberapa spesies, tapi nggak semua. Ada spesies juga yang punya mata, nggak punya telinga, bahkan nggak punya otak. Loh, Bahkan nggak punya otak. Terus kosong dong ya. Kosongan. dia mikirnya gimana, maksudnya saya melayang kemana ya, saya berenang kemana ya, ke kiri atau ke kanan gitu. Dia mengikuti arus aja, Sir, kayaknya. Mengikutinya kayaknya. So jellyfish manage to affect almost everything that lives in ocean. Oh, Jadi jellyfish ini manage to bisa memberikan pengaruh almost everything ke semua hal yang di Hidup yang di hidup di lautan. ocean. laut. Di di laut. lautan. Apa sih ocean ini? Samudra. 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 Ya. Oke? Oke. Oke. Lanjut. Bentar, saya minum dulu. Minum dulu. Crazy. Aduh. Flagship tadi apa Pas summer tuh enak flagship? ya. Flagship tadi itu. Apa tadi flagship? Sesuatu yang menyenangkan. Tenang. Iya. Ya, sesuatu yang tenang. So one pleasant summer morning. Nah, kita bisa bilang gini. Di sebuah One pleasant summer di sebuah pagi musim panas. Panas. Ih, panas banget. Lengket. Ini belum sih, ini belum termasuk Ini panas banyak. banget. Banyak unpleasant smell. Unpleasant smell. Udah mulai ya Iya. banyak ya. Iya. Ini Monterey. Hati-hati pakai Tergantung tempat masker. tinggal, Mbak. Kalau saya di kampus doang semuanya pleasant smell sih. Iya sih. Oh, wangi-wangi ya cewek-ceweknya. Pleasant smell semua. Oke. Pakai masker bukan karena apa-apa, cuman unpleasant smell itu.
Kena corona. Curhat nih kayaknya nih. Pingsan. Pengalaman pribadi. Pingsan. Yang suka In Monterey. Jadi sebuah pagi yang menenangkan di musim panas Menenangkan. di Monterey Bay, di Monterey Bay. on the Monterey Central Bay. California coast, Wow, di California. tengah pantai California, Pantai California. di pusat pantai California. California. Di tengah. Tenggelam. Tenggelam dong ya, di pusat maksudnya. Unmanned Unmanned. submersible named Ventana. Unmanned. Jadi ada sebuah submersible unmanned. Apa tuh unmanned submersible? Bisa dijelaskan? Unmanned. Yang tidak teratur. Submersible tadi apa, Mbak? Apa sih? Submersible tadi itu apa artinya? Submersible. Tadi ada ya? Nggak ada. Unmanned itu kan tidak berawak. Iya, Atau- submersible itu boat, kapal, Mbak. Boat, Kapal yang bisa Oh, yang bisa apa sih? Yang bisa, yang Masuk ke dalam otomatis air, ya, apa sih, yang apa sih tanpa bahasanya? Ya Allah. tanpa awak, Iya, tanpa awak kapal. iya. How do you say? Amin. Apa? Kapal selam. Ya Allah, Mbak Rianti, makasih loh. Malu ya, kita orang Amerika semua, cuman dia orang tahu. Iya. Kayaknya dia tahu. Kita jarang mendengar bahasa Indonesia sekarang, Mbak Rianti, mohon maaf. Iya, sorry. Sorry ya. Thank you for your information. Punya kapal penyelam maksudnya, tapi kapal penyelam ini tanpa awak, jadi tidak punya. Tanpa awak, dia mesin otomatis Ya, automatically. Namanya Ventana, broke beside its mothership. Kapal Jadi selam. ada kapal ini, submersible Yang ini dirancang ada. untuk penelitian, khusus Exactly. untuk penelitian. Jadi dia dan ditaruh di explorers. rock itu, maksudnya we put it into mothership, di kapal induknya. Kapal utama, kapal induk. Ya, kapal induk itu beside its mothership. Namanya kapal induknya adalah Point Lobos. Kalau nama Point kapal Lobos. yang bisa menyelam itu Ventana, tapi tanpa awak. With nothing showing above. Mhm. Berarti With dia nothing tidak, showing above the surface but a little plastic hot dog, some joker tidak on kelihatan the radio beacon. di permukaan. Ya, tidak kelihatan di permukaan. Dan but a little plastic hot dog, some joker mounted on the radio beacon. Tapi ada plastik. Hodok. Kelihatan seperti plastik kayak Ya. hotdog gitu panjang. Benar. Panjang. benar. Oke, the submersible slid away from the ship. Jadi submersible kemudian Slip away, dia meluncur kan kayak dari kayak kapal licin gitu. of the starboard bow, trailing blue and white plums for its thruster. Nah, munculnya di mana? Muncul apa? Kayak pelampungnya. Ya, benar. Trailing blue and white plums from its thruster. A thick yellow cable uncoiled in its wake. Jadi dia ini di bagian ini dia menceritakan bagaimana cara kapal itu Meluncur. ya ditenggelamkan untuk Iya. meneliti gitu ya. Melakukan penelitian di bawah laut. Penelitian. Tethering in the ship, clear to dive, someone say. Jadi ketika sudah Dive ketika kan sudah ketika sudah di laut, seorang mengatakan oke, siap untuk menyelam. Baru kemudian a brief flurry of white geyser, sebuah geyser yang putih, dan karena kan kalau menyelam artinya ada buih-buih muncul ya biasanya, Mbak ya. Buih putih itu namanya white geyser. A white geyser. Ventana subsided with its plastic winner into depth. Akhirnya Ventana kemudian meluncur ke dalam dengan plastik winnernya tadi ke kedalaman tertentu, into the depths. Oke? Iya. You can translate based on your description. You don't have to translate it satu kata per kata karena ini Ini cara kata-katanya jarang jarang dengar. bukan Iya, jarang, agak cuman susah the ini. way Istilah-istilah mereka tertentu ya. menjelaskannya sesuai dengan apa yang mereka bisa deskripsikan pada saat itu. Iya. Tadi juga nih yang idiomatic kayak gini kan, a little plastic hot dog, Sam Joker, yang itu juga kan Kan kita nggak pernah makan hotdog ya, kita nggak pernah tahu Iya. gimana hotdog itu, Mbak. Iya, panjang aja bentuknya Kalau kita lonjong. panjang itu apa ya panjang? Suatu makanan yang sepanjang. iya. Nah, jadi Mbaknya bisa karena I found something interesting, Mbak. Jadi tadi malam itu sebelum saya tidur saya baca artikel yang sangat-sangat luar biasa karena kemarin itu di Twitter tuh lagi ribut tentang how translator
bagaimana translate itu merubah Doraemon menjadi sangat Indonesia. So I read all the things, saya baca semuanya dan benar. Saya baru teringat, dulu saya punya Doraemon waktu kecil dan Doraemon tuh saya nggak pernah tahu dorayaki itu apa karena pas saya baca dia nggak bilang dorayaki, tapi dia bilang kue sus. Kalau dorayaki kan kayak kue yang gepeng gitu, ada dalamnya ada isinya. Benar. Jadi kita bilangnya kue sus dulu. Jadi saya ingat banget waktu saya kecil tuh saya baca Doraemon tuh nggak suka makan kue sus. Saya nggak pernah tahu dorayaki. Nah pas saya nonton di televisi baru muncul istilah dorayaki. That's true. Jadi waktu zaman translator di Indonesia pada zaman itu they try to describe Doraemon like Indonesian. Contohnya misalnya Doraemon itu dibilang, oke, hari ini kita akan ke Surabaya. Benar-benar ditulis di Surabaya, Mbak. Iya. Dan saya baca buktinya tuh beberapa kopi penerjemah awal Doraemon itu terjemah translator itu menulis Surabaya, menulis artis-artis Indonesia. Ini kamu dapat surat dari Titi DJ gitu. Titi DJ dia ingin mengesankan Indonesianya banget gitu. Benar karena beberapa bahasa yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Misalnya Dorayaki tadi, terus beberapa nama di Doraemon itu dibuat sangat Indonesia seperti Fanny, ada robot cantik namanya Fanny waktu itu. Terus si Jaiko adiknya Suneo itu juga pernah diganti namanya jadi apa ya? Tadi malam tuh saya baca, pokoknya ada nama Indonesia gitu. Gitu. Iya. Siapa sih Neo? Soalnya suaranya benar. Jadi suaranya kan anak-anak, jadi bisa diterima anak-anak mungkin ya. Benar, that's true Mbak Riati. Jadi zaman dulu kan informasi itu nggak seperti sekarang. Ketika anak-anak baca Doraemon ya, dia cuma dapat informasi tentang Doraemon tuh di bacaan itu. Dia tidak dapat informasi, oh ternyata Doraemon tuh kalau di Indonesia, di Amerika bukan namanya Doraemon, tapi ada nama lainnya. Nah gitu. We don't know, karena nggak ada internet kan. So they try to make it more Indonesian supaya lebih diterima oleh masyarakat Indonesia. Dulu aja kirim surat bisa sampai 1 bulan baru nyampe. Sekarang email, line, ampun. Nanti deh coba. Saya suka tadi malam tuh saya sempat baca-baca itu dan saya dapat artikel. Ternyata pada zaman dulu tuh kita dibohongi ya sama translatornya. Dan memang dia buat itu. Bahkan kan beberapa, kalau di Amerika malah Doraemon dan teman-temannya itu namanya berubah. Jadi namanya lebih Amerika. Michael. Giant Suneo namanya dirubah jadi lebih Amerika gitu supaya lebih diterima oleh anak-anak Amerika. Nah gitu. So translating is something that you try to diverse the culture, you try to accepting some of the culture to be. Iya sih, emang perlu. Kalau Taiwan namanya Xiaoting Tang. Iya, Xiaoting. Benar-benar. Kan dirubah kan namanya ya. Gitu. Kalau Shinchan namanya apa gitu, Mbak? Nama Shinchannya tuh lupa aku. Shinchan itu apa ya lupa. Taiwan mah suka merubah nama. Iya. Dan jauh banget gitu ya ya. Iya, negara aja dirubah-rubah. Kayak Amerika gitu. Xiaoxing, bener. Xiaoxing. Lebih Xiaoxing. Lebih Xiaoxing. Aduh, jadi kangen nonton Shinchan. Okay, so that's the way. So that's the way, Mbak. Jadi kalau misalnya di sini ada tulisan hotdog, I think when you translate it nggak perlu tulis hotdog juga sih, bisa dijadikan padanan yang sama. Ketika pembacanya orang Indonesia cari aja padanan yang sama dengan hotdog. Apa makanan yang sama kayak hotdog yang panjang? Apa ya, sosis. Sosis. Bentuknya kayak sosis. Lontongnya nggak pakai daun pisang, tapi pakainya plastik. Bentuknya kayak sosis plastik gitu, bener, di sosis air. plastik gitu ya, atau lontong yang pakai plastik. Aduh, Mau lebaran. Oke, mau lebaran, aduh lontongannya nggak ada, gimana lebarannya itu kan? Aduh. Bikin lah sekarang. Gimana? Okay, continue. So again, that's the way description. So aboard the Point Lobos in the forepeak, a dark little room below the bridge, Bruce Robinson of the Montreal Bay Observatory. Okay, that's the name. Jadi di atas Point Di Lobos atas itu yang kapal ujung itu. di ujung itu apa namanya? Geladak ya?
Geladak nggak sih Mbak? Geladak. Apa sih bahasanya geladak kapal? Geladak, right? Is it Indonesian word or no? Geladak bahasa Jawa kali. Bukannya sama itu ya, seperti kayak dek kapal gitu. Oh, Iya, pokoknya yang ujungnya lancip itu bisa berdiri di situ loh. Geladak itu dek ya, bener geladak. Oh, geladak. Aku bahasa kasar kan gitu. Itu bahasa Indonesia, Mbak. Berarti sama Maklum lah, kita udah lama dek di Indonesia kapal. soalnya. Iya. Tapi geladak kapal bukan di ujung, dia kayak di pinggir-pinggir kapal itu loh, yang tepatnya orang lihat laut gitu. Iya, itu yang ada Lorong kapal. ada pagernya pinggirnya. Ya, benar geladak. Oke. So, nah saya belum tahu depannya itu namanya apa. So, for peak di bagian depan kapal itu, a dark little room below the bridge. Jadi ada ruangan gelap di bawah. di bawah bridge, di bawah tangga. Bruce Robinson, nama orang of the Monterey Bay Aquarium Research Institute penelitian akuarium. Petugas dari ini dia, penelitian. Monterey Bay, namanya Bruce Robinson, duduk on the bank of video monitors. Bank itu banyak, Mbak. On the bank. Makanya bank itu banyak duitnya karena banyak bank. On the bank of video monitors. Duduk dengan banyak video monitors depannya gitu. Studying the images sent up by the submersible. Mempelajari gambar-gambar yang dikirimkan oleh submersible tadi. Kapal penyelam, kapal selam tadi. Kapal selam. Yeah, they were stranger than any transmission from outer space. Gambar-gambar itu sangat aneh, bahkan lebih aneh dibanding transmisi yang biasa kita dapat Outer space, dari luar angkasa. Constellation of jellies drifted in out of the darkness. Konstelasi itu konstelasi, I don't know how to say konstelasi ini bahasa Indonesia. Konstelasi. Pokoknya banyak jellies yang terbang-terbang gitu di antara kegelapan itu. You know, can you imagine what I'm saying? Iya. Berenang apa Kayak kumpulan gitu ya, kayak jadi mereka lagi bintang gitu, muncul gitu, kerumunan. muncul putih gitu dari Dia kegelapan. lagi party itu. Lagi party. Iya, lagi DWP di situ di bawah. Looming brighter, memberikan sinar yang cerah. And larger as kamera drew close. Ya. Dan semakin besar ketika kamera Ventana tersorot kamera. Semakin dekat. One jelly look like a cocktail onion. Nah, saya nggak tahu onion. Apa itu? Koktail itu kayak buah-buahan yang di sirup itu loh. Ya, di sirup itu cocktail onion. Jadi mungkin bentuknya kayak segitiga kan ya, gelas koktail. Tapi dia onion kayak putih-putih kan, dia kayak onion kan, kayak bawang kan. One like a rocket, ada yang bentuknya kayak roket. One like a Rastafarian from Alpha Centauri. Rastafarian itu orang-orang reggae, iya. Yang rambutnya panjang itu, Mbak. Ada yang kriwil-kriwil. Terus pakai topi Kayak Marley itu ya. Ya, benar, kayak Bob Marley gitu. Cuma saya nggak tahu Alpha Centauri itu apa. Apakah bagian daerah tertentu? I'm not sure. Itu nama daerah kayaknya. Daerah. One like Rastafarian from Alpha Centauri. I don't know. Probably itu kayak nama daerah. Oke. Bukan Alfamart. Ini sih dia, ini bermacam-macam ya. Iya, bentuknya. Alfamart. Oke. Next one. Bisa dibaca di sini ya? Mau. Nggak kekecilan kan? Lebih kecil sih dibanding yang tadi. Kecilan sih kalau menurut saya. Lebih kecil dari yang tadi. Itu aja. Buku aja. Lebih kecil dari yang tadi. Buku juga boleh. Iya, kan ditanya ya dijawab dong. Betul sekali. Betul sekali. Lanjut. Wait. Saya ada bentar. Okay. I have to send email first, alright? Take your time. Minum dulu, Sir. Oke. Silakan. Kalian itu juga mau. Tahu minum. Ini ada email dari Profesor. Saya ketik dulu sebentar aja. Tumben lu baik nyuruh sernya minum. Enggak, dianya juga minum diam-diam itu, minum sirup ABC.
Sirup di sini ada Sirup nggak sih Bang, merah. sirup Indonesia di sini ABC gitu? Ada. Tapi sirup margan banyak Ada. Pak. Marga Banyak. banyak. Mbah Dulu tuh Marigan. saya Nggak usah minum sirup lah, ser kan udah manis. Asik. Sama manis deh. dulu tuh ada sirup di Indonesia, di sirup untuk pisang pisang hijau di. Pisang hijau, Sulawesi. iya. Pisang hijau. Nah, sirup itu dulu saya dapatnya di Sulawesi banyak memang karena kan di situ. Tapi pas di Kalimantan itu dikit, tapi emang ada beberapa toko. Nah, di sini tuh kayaknya nggak ada deh sirup itu. Tuh Apa itu sirup pisang namanya hijau? sirup DHT. Sirup yang itu yang kental. Kental banget pokoknya. Itu lebih sirup- kayak madu, mirip-mirip madu gimana ya? Pokoknya kalau makan pisang hijau ini Iya. wajib pakai sirup ini. Karena sirup Pisang itu hijau beda. enak. Ih, pengen makan banget. Sarnya mah bikin Kalau sirupnya pakai sirup marjan itu nggak enak pisang hijau. Nggak cocok. Nggak cocok. Kurang Pokoknya nyambung. kan pisang hijau itu kan sirupnya merah merona gitu. Nah, itu namanya. Iya, pisangnya hijau, enak deh. When I was a kid, Soalnya sirup- Bekasi itu kan sirup yang saya next belum pernah itu. to diabetes. Di Bekasi banyak yang jual. Nah, namanya sirup DHT. Jadi di tempat itu juga banyak. itu pokoknya sirup yang bisa bikin kita diabetes setelah 1 bulan minum berhari. Iya benar. Waduh bahaya itu. Menyebabkan kematian. Manis banget. Manis banget sumpah. Harus dihindari itu. Aku nggak suka manis. Udah manis, Tapi pokoknya udah manis kental gitu. That's Iya. totally diabetes. Tapi makanan Indonesia kebanyakan mematikan. Kebanyakan manis, berminyak, goreng itu iya. itu yang harus dihindari sebenarnya. Enak sih, emang enak sih kayak nasi padang. Enak sih, Lepasnya itu. tapi ancaman kolesterolnya tinggi. Ancaman kolesterolnya tinggi. Alright, continue. Iya. This jellies These jellies, were Jadi ini jelly ini asik. Jelly ini ubur-ubur ini. sebenarnya Gula. sebenarnya jelly-jelly ini bisa juga We're dibalik kan. actually doing Sebenarnya stuff. Mereka jelly-jelly sebenarnya lagi ini- melakukan sesuatu. Jadi tidak cuman berenang doang, melayang-layang doang gitu. Jadi, not just tidak cuma melayang-layang saja, mereka sedang melakukan sesuatu. One cum jelly. Kenapa Cum kok itu satu Kamu itu bukannya kayak sisir? sisir ya. One cum jelly mungkin bentuknya kayak sisir kali. Iya kayak sisir kan ada ralis-ralisnya gitu. Akar. Ubur-ubur mirip sisir. Nah gitu aja maksudnya. Iya. Ubur-ubur mirip sisir, A sort of terbang, flying wing up melayang-layang. to fit. Nah, melayang menjadi 2 kaki panjangnya. Behave like a crop duster working in a cornfield. Daster, kok ada daster? daster ya. Duster itu ini Mbak. Duster itu pelenyap debu. Kirain daster itu ibu-ibu, emak-emak pakai daster. itu A. Dasar kamu. Apa bahasanya ya? Ini bahasa kalau di sawah setelah Apa? sawah itu dibajak, setelah sawah itu dipanen kan ada mesin yang untuk menghilangkan bekas Itu hilangkan bekas padi itu ya kan, yang Bekas padi. menghilangkan. Bener. Namanya crop duster. Oh, crop duster. Iya. Jadi, Penghilang, penghilang, penghapus, iya. eraser. Aduh bahasa eraser. Ini tuh bahasa itu sangat Amerika sekali dan kita nggak pernah tahu bahasa ini begini. Kita kan nggak punya. Iya, ini kata-katanya lain ya, maksudnya jarang denger. Kita kan nggak punya cornfield, Pak. Punyanya pedifield. Sawah gitu, nggak punya cornfield. Iya, punyanya kita pedi. On its trailing edge, it had a comb-like row of pedals called cilia for propelling itself up on the prey. Jadi Prey itu tadi kan itu sana, sasaran atau buruan. it had a comb-like row of pedals, memiliki apa nih? Ya mirip sisir, namanya cilia, yang sedang propel itself. Apa itu propelling? Propelling. Itu kayak melempar, Iya, didorong, propelling menggerakkan, itself, menggerakkan. mendorong dirinya sendiri untuk on the prey. buruan Ke mereka. mangsanya. Untuk buru Ke mangsanya. untuk mangsanya. Untuk mangsanya. Jadi kayaknya ada satu jelly yang namanya cilia
disebut sih namanya jellyfish. Nama Menjebak ini dia ya. yang sedang mendorong dirinya sendiri untuk mendekati mangsanya. Scientists call it stealth swimming. Stealth swimming. Nah, Para stealth itu kayak sesuatu yang peneliti menyebutnya itu dengan stealth swimming. Dia berenang-berenang kan. Stealth itu kayak sesuatu yang mode gimana sih kalau singa itu atau kucing mau nangkap ikan, dia pasti sama sembunyi kan? Iya. Tiba-tiba hap gitu, lalu ditangkap. Itu cicak mau menangkap nyamuk. Nyamuk. Stealth swimming. Jadi stealth swimming itu kayak berenang sembunyi-sembunyi, gerakannya mendekati, hati-hati banget. Hati-hati karena mereka lagi mendekati mangsanya, mau makan. Maksudnya. Oh, cicak itu ya, paham. Cuman itu kepikiran saya, Mbak. Okay. But this particular species produce plenty of turbulence on the rear. Tapi spesies ini memproduksi banyak sekali turbulence. Turbulence itu yang bergerak-gerak. Gerakan. To the rear. Kayak jamur gitu yang goyang-goyang di laut itu. Kayak kayak tumbuhan laut. Exactly. So it feeds by cruising one way for a few yards. Jadi mereka makan dengan cruising. Apa tuh cruising? Cruise itu Bagaimana kan cruising itu kayak menyisip gitu loh. Kayak bukan crossing. I think it's a kind of kayak exploring the sea. Jadi kayak mereka lagi mengeksplor gitu. Dengan mengeksplor satu ke tempat yang lain yang jaraknya berbeda-beda gitu. Iya. Ya. Oh. Jadi mereka caranya sisak aja gitu. Lagi berpetualang. Bener, berpetualang. Aduh bahasanya. Susahnya cari bahasanya. Berenang ke sana kemari. Nah tuh, pintar banget Mbak Rianti nih. Berenang ke sana kemari. Iya. Jurusan Kesana kemari dan berlari. But then climbing up 3 inches, kemudian mereka mendaki 3 inci. Berapa 3 inci itu berapa senti? 3 inci. I'm not sure. 3 inci. Ini kalau Mbak translate ganti aja di sentimeter, lebih enak. Oh iya. Kalau mereka kan inci, kalau Iya, kita kan inci. senti Kita ya. nggak tahu inci. Kita tahu inci itu cuma TV doang. TV, iya. Sudah dapat 14 udah dapat 14 TV inci itu udah seneng gitu. Gak perlu yang gede-gede incinya. Iya. 3 langkah kaki. Inci itu Fit, 3 langkah kaki itu bukan inci itu fit. Bukan kaki, Iya. itu fit. kaki apa? Salah, Bebek. Bukan Kalau kaki. fit itu dia juga ada Kalau bahasa fit fit di sini panjang, kan. kalau fit itu 2 kaki gitu, Iya. lebar, dilebarin. Itu Biasanya kan fit. kalau mereka ukur, kita tingginya, kamu tingginya berapa? Oh, saya tingginya 6 inci 1 kaki misalnya gitu. Apa sih bahasa Iya. apa gitu kan? Langsung aja 2 cm gitu. Iya, bingung ya. Bingung. Setiap negara kan beda. Iya, tiap daerah. Mungkin bisa diartikan di convert jadi sentimeter di sini. And methodically reversing curves to capture tiny Cara crustacean, metode. fleeing the wake from its first pass. Nah, dan dengan metodenya berusaha reversing itu Balik balik course. untuk balik ke- menangkap crustacean yang kecil-kecil yang Crustacean, terbang. yang udang-udang kecil-kecil gitu Iya, kali ya, udang-udang yang biasa kecil-kecil. ditumis pakai cabai itu enak, Aduh, sambal goreng itu udang. masih besar banget Mbak untuk dia kayaknya nih kalau jelly ini. Dia juga bisa ngunyah. Yang Masih lebih kecil. Iya. Lebih kecil lagi. Yang baru saja Lahir, lahir. Nah, jadi yang baru lahir, cari putih-putih udang-udang kecil-kecil kan. kecil yang baru saja lahir yang lagi terbang-terbang di laut situ, dan itu mereka makan. I got the impression that jellies are not necessary helpers. Saya punya kesan bahwa ubur-ubur tuh Ubur-ubur nggak sepenuhnya tidak berguna, maksudnya yang Tidak berguna. tidak berguna atau tidak bisa tidak apa-apain dimanfaatkan, tidak bermanfaat gitu. Benar. Tidak berdaya. Tidak berdaya, benar. Here is Colobonema. Say Colobonema. Sis Kolobonema. Ini adalah Itu Colobonema. Kita nggak tahu Colobonema apa, nanti dia jelasin. nama tertentu, Nama tertentu. binatang tertentu As the mungkin. submersible descended, ketika submersible Kapal selam itu Kasam selam descended, apa descended? itu Descended, tenggelam ya, ya, maksudnya. tenggelam.
The Tenggelam. pilot working a joystick, pilotnya Pilotnya menggunakan bekerja, joystick, move the 6,500 pound bergerak Ventana, menggerakkan menggerakkan 6.500 500 pound pound Ventana Sentana menuju terhadap toward the animal, menuju ke binatang menuju ke in question, yang binatang yang sedang kita teliti, yang sedang diteliti, kemudian meninggalkan dan felt the submersible Fell, strain jatuh. against his tether. turun lagi kapal Turun selamnya. lagi ke tethernya. Give me some slack. Give me ini bahasa slang Amerika, artinya Berikan. give me. Slang. iya gimme Give me. Gimme some slack. Itu slang. gimme Kayak beri aku nih. Iya. Give me. Ini Tapi bahasa- mereka ngomongnya cepet. Iya. Gimme. Gimme. Itu saya give me. Record. Maksudnya mereka yang gitu. Ini slang sama kayak the word of this. Kayak kalau orang Indonesia, Oh iya, and wanna. iya. Yes. I just wanna gonna I just wanna with you Iya. asik. forever. I don't want. Please. Because you I love you a dreadful. lot. I cannot live without you, baby. Aduh, ini sama nih kayak saya lagi belajar bahasa Chongwon nih. Chongwon. Chongwon. Ada kata gitu. Oh, forget it. Nanti tanya ceritanya. Mumpung lagi nggak error. Nggak error. Oke, give me some slack. Give me some slack itu artinya kasih saya beberapa langkah. Gitu. Give me some slack. Beberapa action. He called up the bridge. I'm like a dog trying to get a fire hydrant. Saya seperti anjing yang lagi mencoba, yang lagi Untuk memangsa ya, itu, Untuk mendapatkan fire hydrant. mendapatkan Tahu fire hydrant? Ada kan? iya kalau itu di yang untuk Amerika, itu yang memadamkan kebakaran ya, kan? kebakaran di pinggir jalan. Iya. Ngapain anjing itu cari begituan yang supaya itu dikencingi? Iya. Spotnya dia. Itu spotnya dia. Nah, itu ceritanya. Dia lagi berusaha seperti itu. Colobonema is one of the drops its tentacle. Colobonema adalah satu yang menjatuhkan tentakelnya when it's pursued. Ketika sudah dicapai. Saya nggak tahu itu mencapai apa. Let's see again. Sometimes you just look at funny. Kadang-kadang kamu cuma melihatnya sesuatu yang lucu. But Tetapi biasanya next a disturbance. Disturbance. Apa itu disturbance? dia Biasanya itu dilihat sebagai disturb, gangguan. iya, disturbance, dari kata disturb. Disturbance. Dropping tentacles is destruction technique. Jadi Menjatuhkan. tentakelnya adalah teknik untuk mengganggu. Like the way of lizard shed its tail in the heat of the chase. Sama kayak Cicak. yang tiba-tiba melepaskan ekornya ketika Iya. Mereka Ekornya hidup loh ya. ya Ekornya bisa ketika bergerak loh. ditangkap kan, mau ditangkap biasanya Iya. langsung lepaskan. Ekornya diputusin. Ekornya hidup lagi. Iya, hidup lagi, kok bisa gitu ya? Iya, aneh ya. Aneh. Ngeri. Iya, bagusnya kayak gitu tuh Mbak. Kalau lagi dikejar seseorang gitu, kita putusin aja. Bisa nggak ya kayak gitu? Andai kan kita punya ekor. Kita kembali ke kamar. Itu kan nanti lahir lagi. Dia tumbuh lagi. Benar. So its pursuer will lunge for the wriggling appendage and let the lizard escape. Dan yang mengejarnya itu kemudian Menyelamatkan diri. akan melihat itu sebagai sesuatu yang menarik dan akhirnya membiarkan cicak itu Si lizard Menyelamatkan melarikan diri. But jellyfish do it better. Do it better. Tapi ubur-ubur pokoknya lebih baik. Lebih baik lagi dia punya cara lain dia. Dia punya cara lain. Jadi pintar tidak hanya dari dropping lizard. total doang gitu. Ventana took Dia up the tidak chase. punya otak kali pintar. Iya, dia nggak punya otak padahal ya. Iya, nggak punya otak ya padahal ya. Kok bisa ya? Kita Kok udah pinter punya ya? otak ini masih sekolah aja tiap hari. Justru yang punya otak terlalu jahat. Dia nggak punya otak. Ini Yang kita aja punya otak nggak bisa hindari orang-orang ini ya. Orang-orang yang Iya. Oke. Orang-orang yang berwajah dua. asik. Ventana took up the chase. Jadi Ventana melihat berusaha untuk melihat cara dia menangkap. It's thrusting roaring. Jadi thruster tadi itu apa Mbak?
Ingat nggak tadi? Thruster itu ini apa? Thruster itu kan Pendorong. Iya, pendorongnya. Jadi mesin yang mendorong Mesin yang ada baling-balingnya itu. mesin yang Yang mendorongnya itu kemudian kayak motor gitu, gitu kan. Iya. Rory, Motor. rory itu Yang itu mengeluarkan pasangin suara. itu loh di bawah. It's light blindly bright yang kemudian bersinar terang, sensing a threat, dancing. merasakan ada ancaman. The jellyfish merely pulls out of the reach. Ubur itu kemudian akhirnya seperti melarikan diri dari Melarikan diri dari kejaran. gawat. Ventana. Oh. Ventana made 2 more passes without ruffling the Colobonema's jelly belly pool. Ini bahasanya dia doang, jelly belly pool. Ventana membuat dua langkah lebih jauh without ruffling, dengan tidak mengganggu Colobonema ini. You gotta give me these points. You gotta. You gotta. Have got to. You gotta. You have got to. You gotta give this point. Kamu harus berikan poin kepada Orang itu. orang ini, the pilot say. The pilot say, he's holding it together. I cannot hassle him anymore. Dia memegangnya bareng-bareng. Saya tidak bisa menggenggamnya. But then pilot eyes gleam as another Colobonema loom up his side. I think Colobonema is the name of ubur-ubur. Nama, iya. Nama apa ya? Dikasih nama. Nama kimia, nama apa sih? Nama ilmiahnya. Iya. Dan mata pilot itu kemudian bersinar karena melihat ubur-ubur yang lain. Tentunya semakin menarik gitu bahasa ini. And kalau mengerti menarik. The jellyfish darted away. Apa tuh dart? Mana? Ini bukan yang tadi, teks yang tadi. Lanjutan tadi, Mbak. Iya. 10. Paragraf 10. Iya. The jellyfish darted away. Apa tuh yang yang main yang ada jarumnya, terus kita lempar. Iya, yang dilempar ke yang bulatan itu. Terus dapat 9, dapat 5 gitu. Nah, melesat jauh. And this time, left behind a bright shower of shade tentacles riddled with stinger. Dan saat ini dia meninggalkan sesuatu bayangan ya dari tentacles riddled with stinger. Dengan sting, yang riddle itu kayak apa sih? Berenang, riddle itu kayak teka-teki ya, kayak puzzle. Ya, kayak beriringan dengan stingers. Escape and vengeance. Apa tadi vengeance? Balas dendam. Melarikan diri dan balas dendam. A single sticky package. Dalam package yang bau. Yang paket yang sticky itu lengket. Robiso believe the tentacles are bioluminescent. Apa tuh bioluminescent? Yang pasti luminescent itu cahaya. Bio itu sebuah alamiah. Jadi cahaya yang alami. Bisa nggak? Ya. Dia bisa mengeluarkan cahaya kayak kunang-kunang, kunang-kunang laut. Benar. Jadi Robinson percaya bahwa tentakel yang tadi ditinggalkan oleh Colobonema itu adalah yang bisa cahaya organisme, cahaya organik gitu ya. Cahaya organik. A would-be predator lungs for them in the depth of ocean, allowing the Colobonema to escape. Nah, itu yang akan kemudian predator itu jadi ya, ketika mereka mencoba menangkap jellyfish, di kedalaman laut, jellyfish itu bisa melarikan diri. Kalau tadi si cicak itu dia bikin goyang-goyang, ekornya diputusin terus goyang-goyang supaya kelihatan hidup. Nah, si jellyfish ini dia buat tentakelnya nyala-nyala yang cantik supaya yang mau makan dia itu kemudian tertarik sama tentakelnya dan dia bisa lari jauh. Pintar juga ya, cerdik. Pintar juga. Padahal nggak punya otak. Iya. Dia berpikirnya pakai pantat. Kalau buat aku gitu pasti pintar.
Jadi nanti kalau gurunya bilang kamu tuh nggak punya otak, berarti kamu tuh pintar. Atau kamu jellyfish kayak gitu dong. Jellyfish. Puja Dewi Ubur-ubur kan kayak SpongeBob. Puja Dewi Ubur-ubur. As a last-ditch effort, some species of jellyfish actually use bioluminescent display to light a predator and make it target for everybody else. Dan sebagai last-ditch effort, apa ya? Effort terakhirnya dia, some species Usaha terakhir. usaha terakhir dia, some species of jellyfish, salah satu beberapa spesies dari kupu-kupu sebenarnya menggunakan Menggunakan cahaya itu untuk Alami. menampilkan cahaya ke predator dan membuat itu menjadi target untuk everybody untuk else. setiap orang. Maksudnya apa? Ketika predator itu mendekati bioluminescent, bisa jadi predator ini kemudian berubah jadi prey dan jadi target untuk semua orang yang lain. Atau orang atau binatang ada di Ini alam yang sangat luar biasa ya. dia tidak hanya melarikan diri, tapi dia menjebak si predator itu supaya Menjebak dimakan. dengan cahaya-cahaya itu. lainnya. Iya, akhirnya binatang lain bisa ada binatang ikan itu tuh saya makan gitu. Karena dekat sama itu, karena kelihatan gitu. So it's a natural wonders. Itu keajaiban. Wow, keajaiban dunia alam. Dia tidak hanya jellyfish tidak hanya memberikan dia sampai alisnya naik ke atas kayak gini nih. eyebrows. Wow. Yeah. Sampai naik ke atas. Yes, yeah. Now let's get out of here. Auda. Out of here. Kind of. Ya, Kecil. kalau kinda jadinya kind of. Oh, kalau out of bukan gitu ya. Out of here. Out of. I'm out of here means artinya udah saya selesai di sini. I'm out of here. Nah, gitu. I'm out of control. I'm out of control. Very good. And Ventana sank another 300 feet into the abyss. Dan akhirnya Ventana turun lagi Tenggelam lagi ke sejauh 300 kaki ke dasar laut into the abyss. Okay? Wow. So Wonderful. what do you get from the story? I think it's very wonderful nature. Jellyfish. Ya, ternyata Nature jellyfish wonder. Benar tadi kata Robin, nature's wonders. is nature wonder. Something keajaiban small alam. that we never predict that they have really good really good willing to Kayak lihai gitu ya. Lihai. Ternyata Bahasa Mandarinya binatang dia yang nggak lihai. punya. I mean, this animal doesn't have any bones, but it can actually. No they're really eyes, no smart. brain. No eyes, no brain, ears. but they're really smart. Yeah, Yes, it's wonderful. and even I think all of human being could learn something from that. Yeah, I think so. Kita ngeluarin apa nanti? You should. Okay, so before we done, saya mengingatkan lagi tentang tugasnya. So your tugas, your assignment, dia udah right? Bukan ada 3 assignment kan? 2 weeks kan? 2 weeks, exactly. Berarti besok ada waktu Benar. baru pelan-pelan. Jadi minggu depan, Pelan-pelan I will try to diselesaikan. remind you again, minggu depan adalah minggu terakhir untuk tugas yang kedua ini. Oke. Sedangkan tugas terakhir itu akan saya berikan, tapi even though kita nggak punya pertemuan lagi, tapi tugas itu saya akan tetap berikan. Harus berjalan. Dan saya akan so you can discuss anything on Facebook too, walaupun kita tidak Okay. punya sesi lagi, it's okay. Saya masih bisa diganggu sampai akhir semester, so don't worry. I mean, Ganggu I'll be terus staying ntar. here. Ntar kita ganggu terus. Yeah, so you can distract me anytime. Don't worry about this one. This is one of the contract that I signed for. Karena kan sudah setuju, setuju untuk UT Taiwan ya, sudah setuju semester kan ya. Jadi harus ke sana gitu. Harus benar-benar make sure that everything is going to be fine, everything is going to get their rights gitu. Nah, masalah tentang teman-teman yang jarang partisipasi ketika kita ada kelas seperti ini, give me a time to think about it.
saya akan kasih saya waktu untuk memikirkan apa yang saya bisa berikan kepada mereka yang jarang berpartisipasi, karena I really need to give them something else. Tapi untuk sementara ikutin dulu tugas yang diberikan, kerjakan dulu, nanti akan saya berikan ekstra untuk teman-teman yang Iya. masih Iya. berpartisipasi. Oke? Oke. Oke, Sir. Yes, thank you very much for today, and I'm sorry we don't have any Itu di glitch. matanya Sen, Mbak Yudita. Benar, akhirnya kita nggak ada. Untungnya hari ini tidak ada yang laptop saya nggak mati-mati, so I'm so glad, so blessed. Ya. Ya, Mau so tanya we- dulu, Sir, Great. apa? tadi kan kata Sir yang online itu harus di copy dulu file yang aslinya, baru di-upload lagi gitu. Bukan. Enggak, makanya Copy ada dua paste. cara, online atau Copy paste offline. dulu, terus yang salinannya diganti namanya dan di situ kerjakannya, Mbak. Jadi bukan mengerjakan di template yang sekarang di file itu, di folder itu. Jadi Mbaknya salin dulu. Di-download. Nah, copy paste dulu filenya. Tapi saya udah upload sih, cuman maksudnya kayak gitu bukan sih kayak gitu. Soalnya yang iya. asli Saya nggak lihat. Ya. Maksudnya kita bisa download terus kerjakan baru di-upload lagi kan? Iya. Iya. Kan cara. Ada secara online dan secara offline. Enggak, itu hanya bukan, kita Mbak. untuk template itu dipakai untuk kita formatnya seperti itu maksudnya gitu kan? Iya, template-nya Iya, dipakai Mbak. untuk seperti itu formatnya. Iya. Ini nggak ada, Mbak, di folder itu nggak ada. Oh, Mbak Isna ini ya? Iya, Iya, Mbak Isna ini sudah ada, sih nggak apa. It's okay, sudah benar kayak gitu. kayak gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Jadi Iya. kirain teh nggak terlihat, maksud saya tuh kok nggak Sudah. terlihat gitu. Oh. Saya karena saya tuh nggak pernah lihat mukanya Mbak kan, jadi saya nggak tahu nih Mbak Isna itu seperti apa orangnya, dan saya nggak pernah dengar suaranya. Cantik banget. Oke, Mbak Isna udah benar. That's true. That's the way you work. So if you have any, kalau misalnya ada susah segala macam, nanti kontak Mbak Isna aja, karena Mbak Isna udah pengalaman nih. Nah, udah benar. Waduh. Ya nanti Asisten dosen. jalan-jalan. Dosen. Oke, thank you very much. Nah, boleh seperti Thank itu you. saran Mbak Isna. I'll see you again next week, guys. Minggu terakhir sebelum kita selesai. I hope everything is going work, and then selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin. Maaf Sebelum lahir kita batin. lahir batin. Dan I'll see you again next week. Assalamualaikum. Good night. Good night. Salam.